Oke lah, rekam lah. Karena teman-teman kita harus rekam karena ada satu orang yang closing hari bulan ini, minggu ini 400 juta. Lanjut kok. Hah? Eee, Tadi Bagaimana? sampai mana ya? Lu Oh, sampai lu datang review polis. Habis itu review polis, terus dia bilang, dia pernah satu di PIA itu dari uang 500 juta, jadi sekitar hampir, sekitar 2 M lah, dari 500 juta. Memang itu 2005. polisnya udah lama lah, 2005, Mak. 2005 iya, Ya. ya 2005, 15 tahun. Jadi dia merasa PIA ini menguntungkan, walaupun sekarang lagi turun, dia tahu juga lagi turun. Jadi dia bilang, "Gua kalau mau masuk PIA lagi gimana? Gua masukin gede," gitu kan, total dari dia punya uang yang ada misalkan seperti itu. Gue bilang, "Bisa, nggak masalah." Terus, "Ini turun nggak?" Dia bilang. Ya kan gue bukan Tuhan, gue nggak tahu ini turun atau nggak, tapi sekarang nih, trennya lagi menanjak, lagi bagus lah, gue bilang, nggak lagi turun, yang pas kemarin itu memang lagi turun. Terus ya udahlah, akhirnya dia, mau oke, dia tanda tangan untuk masuklah untuk PIA, gitu. Nah, lu nawarin dia 4 cash itu apa? PHS sih, karena kebetulan dia kan masih punya PHS, PPH Plus, PPH karena Plus. kartu dia masih PHS. Oh, PHS. Lu tawarin PPH Plus ke dia. Ya, PPH Plus tipe Gold. Yang untuk anaknya, kalau yang untuk mama papanya Silver lah, karena dia nggak mau gede-gede. Oke, jadi lu tawarkan silver kepada dia, gold untuk anak-anaknya. Ya, Nggak ada perlawanan kok. perlawanan mah alot justru. Itu mau tarik urat. Cuman ya karena ya inilah, ya kita memang harus ulet lah, gigih juga ya gimana caranya. Tapi udah kayak mau lepas aja, udahlah, mau enggak gitu istilahnya gitu, daripada gini tarik ulur gitu kan. Sempat berapa Nah, kali, jadi bukan cuma sekali tanpa perlawanan, enggak. Ini aja pun closing-nya juga alot oke. gitu. Ya hanya Alot mujizat Tuhan lah kalau saya bilang. alotnya kayak apa? Gue pengen tahu alotnya kayak apa. Alotnya tarik ulur, kayak misalkan contoh masuk PIA aja, dibilang PIA-nya gua apa nggak masukin semua aja ya, misalkan dibagi-bagi lagi. Gue bilang, kok dibagi-bagi lagi, gimana caranya? Gue bilang, lu kalau gue cuma bilang gini, ilustrasinya kan emang kan ngomongnya kan karena saudara ya gua lu aja gitu kan. Gue bilang kalau lu ngambilnya kecil-kecil, cuman misalkan dipecah-pecah lagi nilainya, itu ngegulungnya nggak gede, gue bilang. Coba lu bayangin kalau 3M, sekali ngomong profitnya 5% aja lah setahun. Hmm. Udah berapa duit, gue bilang. Ya kan daripada lu misal pecahin jadi misal 50 juta, tapi banyak polis lu. Ngapain, gue bilang. Oh, jadi Baru ya, teman-teman harus tahu ya, dengan jual 3,8 M, si Korobi ini dapat hampir 3%-nya hampir 130 juta, bener? Bener ya? ya kurang lebih gitulah. Wih, di blessing ya kok. Amin kok, semoga lancar sampai sedia kala ya kok. Iya, MDRT sih pas udah aman. Wih, di cari COT kok, COT. Cari COT. Nanya-nanya, Nanya kok, Ira nanya. Iya. kok lu kan jual PIA begitu kan, emang dia langsung nyodorin diri ya? Maksudnya dia bilang mau buka PIA, atau ada lu jelasin dulu seperti apa, gimana? Terus lu gimana ngomongnya ke dianya kok? Sebenarnya gue nggak nawarin PIA, gue nawarin coba asuransi. Tapi karena kebetulan review polisnya banyak kan, juga ada beberapa PIA, dia ada 3 PIA loh. Gua agak terlambat ya, Terus gue rangkumin, gue bilang ngapain lu banyak-banyak PIA-nya gitu kan, lu rangkumin aja dengan nama yang sama juga, ngapain buka banyak-banyak. Dan dia memang nggak ngerti, dan kebetulan agent-agentnya lamanya itu pada ganti-ganti melulu, dia bilang. Agent gue tuh udah berapa kali ganti, nggak ada yang tetap. Terus gue bilang sama dia, gue tuh saudara lu, gue udah dari 2011 gue udah nawarin lu, tapi lu nggak mau kan. Tapi lu lihat sampai sekarang gue masih eksis nawarin lu, nggak pernah ganti. Gue bilang, lu lebih percaya gue sebagai saudara lu atau lu percaya orang lain? Gue gituin langsung. Waktu dia bilang, ngapain lah gue ganti kartu hitam, lu jawab apa kok? Ada nggak dia ngomong gitu? Ada sih. Dia ada Gue bilang gini, terus gue jelasin ke limitnya. Jadi yang Acong ada bagiin ke gue juga, ya kita bagiin, maksudnya perbedaan antara PHS dengan PPH Plus itu apa. Jadi nggak usah ingin banyak, tapi kita kasih tahu limit tahunannya, terus perawatan kanker, dan kamar. Itu aja kita bagi 5-6 item lah. Nah, dia lihat tuh, limit dari PHS aja kan cuma sekitar 450 juta, sedangkan PPH Plus 2M dan 8M, dia bilang silver. Saya bilang, coba hitung, lu bandingin aja sendiri, mana yang lebih menguntungkan gitu. Ini ambil silver A dia ya? Silver A, ya.
Itu kalau bisa dideketin terus kok lu edukasi ya, itu bisa jadi nasabah gede tuh. Kalau secara keuangan sih memang dia, gua akui banget lah, orangnya juga tajir. Cuman maksudnya ya gak gampang lah untuk nangkap dia tuh gak gampang. Itu juga perlu perjuangan, boleh dibilang mungkin hitung-hitung ada kali 10 kali lebih gua bolak-balik ke tempat dia. Oh, luar biasa ya. Tapi perjuangannya Nggak selama 9 tahun dapetin dia 400 juta oke ya? Terbayar sih sebenarnya, ada kemenangan kecil. Bukan gue nggak lihat komisinya cepet ya, gue merasa lebih ada kemenangan kecil bahwa gue bisa closingin dia juga loh walaupun alot. Oh, jadi teman-teman yang paling penting di bisnis ini memang keep eksis ya kalau menurut gue ya. Eksis, konsisten, follow up, nanti akan ditabur suatu hari nanti pasti kita akan menaburnya semuanya. Ada pertanyaan teman-teman, ini buat si Korobi ini ada yang mau nanya? Udah, Dia nanti lanjut aja, nanti ininya pembicaranya nggak cukup waktunya. ini Oke? pembicara agak telat ini. Selasa kok dia. Oh, Pembicaranya agak telat Selasa. ini. Ini waduh ada William Wijaya. Halo bro, leader lu kemana bro? Robi. Oh, yo baik. kenapa? Iya, Fen. Nggak suaranya. Mau nanya, kalau kayak gitu biasa PIA dia ada medical nggak? Ada. Tadi udah ditanyain sih, enggak sih, dengan apa sih, pertamanya bayarnya 300 juta ya kalau nggak salah. Lu bikin UP-nya jiwanya 20 juta kok. Habis itu top up. Nggak medical. Oh, 20 Iya, juta kayak gitu. dulu. Ya, lu nggak bikinnya 20 juta dulu. Ke produk apa, Rob? Hah? Masukin ke produk apa? investmentnya apa? Iya. Investmentnya apa? Oh, manage fund sama equity. Equity-nya equity apa kok? Itu yang moderat fund plus. apa agresif ya? Jadi dia mau setengah-setengah. Jadi dia kalau mau equity semua, dia mau ngikutin yang sebelumnya, tapi dia juga rada ngeri juga. Gue bilang terus dia maunya apa? Satu lagi. Gue bilang gue sih saranin sih manage fund. Jadi komposisinya 40 manage fund, equity-nya 60. Dan dia maunya begitu. Equity-nya lu taruh Berapa returnnya tuh? Returnnya berapa? Returnnya ya? Untuk sekarang atau yang waktu dia punya itu? Kalau dia punya Yang waktu sekarang. itu jatuh-jatuh hitungnya sekitar 18% per tahun. Kalau yang ini berapa? Oh, yang ini kan belum tahu, kan Belum tahu ya? baru berjalan ini. Enggak, maksudnya lu maksudnya equity fund ya kok? Iya, equity fund plus. Kenapa nggak coba ke global low kok? Lu coba pelajarin kok, global low. Oh, gue nggak pelajari. Jadi gue kasih tahu yang menurut dia umum karena PIA yang sebelumnya dia juga equity. Oh, jadi dia ikutin aja. Oke lah. Kalau tapi ya, jadi gue ikutin nasabah aja lah nanti. Iya, kalau udah nasabah udah mau, nggak usah otak-atik dulu. Nanti kalau nasabah udah mau, nggak usah diotak-atik dulu. Kalau nasabah udah, ya teman-teman, ya oke. Langsung dapat apartemen studio, kata si Pimping, gila. Iya, itu yang apinya langsung juga dibayar full tahunan. Iya, 3,5 M-nya langsung masuk dalam bentuk top up. Yang apinya, yang asuransinya bayar tahunan nggak? Tahunan. Yang 200 juta juga bayar tahunan? Yang 120 juta tahunan juga? Iya. Oh, dapat kenceng ya kok ya. Makan bebek sekampung tuh kok, makan bebek. Sebenarnya iya, ini perjuangan gue ini juga nggak sendiri sih. Sebenarnya gue juga digembleng sama si Aan. Gue sempat tarik ulur juga, tarik urat juga sama si Aan. Maksudnya gue udah mau give up, udahlah. Maksudnya toh nasabah bukan dia doang gitu kan, kita bisa cari lagi, ngapain maksud ngotot gitu kan. Tapi Aan juga terus nge-push gue kan, maksudnya orang berpotensi lu mesti ini. Ya udah, jadi dia juga banyak bantu gue lah, sampai submit kemarin aja tuh sampai jam 1 pagi tuh bareng dia tuh dibantu sama si Aan. Wih, Aan lumayan lah, dapat 13,5%. Gue sampai thank you Aan, thank you ya, gak ada lu gue sih juga keteteran juga, lu submit 4 gitu sampai malam-malam gue udah ngantuk-ngantuk, tapi Aan bantu gue juga lah, thank you lah buat Aan dapat 45%, lumayan lah Aan ya. Mana sih Aan? Aan belum masuk belum Aan? Oh, 45% Aan agency director kok. Oh iya, Aan ya agency director ya. 70%. Tahun pertama 70% ya. Ada ya, gue lupa deh. Mana sih Aan? Aan mana? Lagi mandi. Oh iya. Teman-teman siap-siap PO dia.
Siap-siap PO. Ada pertanyaan nggak? Lu sih lupain dia jadi adik, ngambek dia tuh. Iya ya. Bentar si Anton ini. Sebentar. Wih, Anton udah datang. Mana dia? Ton, ini agak sedikit manusia unik ini orang. Ngundang dia tuh susah banget, tau nggak? Harus pakai jadwal dulu. Teman-teman, saya thank you dulu sama Anton kita ya. Mana si Anton? Karena speakernya sudah ada. Ini langsung masuk dia. Gue lagi sama Leni ya, bareng. Oh iya. Bareng ngapain kok? Hati-hati kok. Iya, lagi mesra-mesraan. Teman-teman. Ya, gue lagi buka Provos yang satu. Oke. Panggil ya timnya masih yang ini speaker kita unik hari ini. Saking uniknya susah ngundangnya dia. Panggil semuanya timnya ya. Ayo Ton, udah selesai belum Ton? Tunggu ya sebentar ya teman-teman, ini agak sedikit ada trouble si Bapak Anton Hilmannya. Kalau ada yang mau menanya, boleh sambil kita nunggu-nunggu. Luar biasa ya Korobi ya, minggu ini dapat 400 juta closingan api. Oke, sama-sama. Thanks buat leader-leader gue juga yang udah support. Luar biasa kok. Mantap. Luar biasa dahsyat. Yes. Di sini basic by experience ya, basic by pengalaman gua. Ya semoga apa yang gua sharingkan memang bisa lu pakai semua seperti itu. Ya pengalaman gua di sini udah masuk tahun ke-12, tahun ke-13 ya, gua join 2007 seperti itu. Ya beberapa di sini udah pada kenal, udah deket banget ya, kayak Ciping-Ping, Aan, semua dan segala macam kita kenal deket udah lama dan enrich together, congrats ya seperti itu. Hari ini materi gue cuma 2 ya, semoga apa yang gue sharingkan bermanfaat, yaitu nomor 1 PRUMET, nomor 2 PADD seperti itu ya. Jadi kita akan membahas 2 hal seperti itu. Ya, jadi bagaimana klaim PRUMET sama klaim PADD ya. Oke teman-teman, background gue itu seorang IT ya, sebenarnya background gue seorang IT, kita santai-santai aja seperti itu. Kadang kebanyakan Zoom kayak gue ini gue udah agak stres ya seperti itu ya. Ini si An kurang aja, lu tunggu waktunya aja, jangan cuma ganteng ya, waktu lu akan tiba waktunya ya, sabar aja lu An ya. Ya jadi yang kasih usul Aan lu, bukan gue lu. Sebenarnya kayak Zoom gini, gue dapet skill baru sebenarnya ya. Gue tuh kayaknya kalau nanti udah pensiun, gue pengen beli stasiun radio seperti itu. Jadi gue udah bisa nge-host sendiri, ngomong sendiri ya. Muka orang juga gue nggak bisa ngeliat, mungkin ada yang tidur, ada yang lagi digenteng, gue juga nggak tahu ya. Kayak ngomong sendiri seperti itu. Jadi benar-benar COVID-19 ini ngajarin kita banyak hal, membuka open mind kita banyak seperti itu. Itu yang gue pelajari ya, karena di era COVID-19 ini jujur lu bisa lihat banyak orang ya. Lu bisa lihat banyak orang, lu bisa lihat profesi orang, lu bisa lihat bisnis orang, lu bisa lihat siapapun yang lu pengen. Dari situ lu akan bisa mengevaluasi, menilai membuat satu rangkuman nih. Jangan buka video lagi ya. Tenang Koko, gua nggak tidur nih, bukti tuh ya. Kurang ajar nih anak sebenarnya. Oke teman-teman, gue mau sharing nggak yang aneh-aneh. Gue sharing misalkan apa yang gue rasakan apa yang gue lakukan, apa yang gue ilhami. Kayak kemarin ada berapa hari lalu gue ketemu satu orang temen ya, cukup dekat juga sama gue. Gila banget itu orang. Jujur ya, kalau kita udah sering ketemu banyak orang-orang yang mood gue di atas kaya raya ya konglomerat seperti itu ya, lu akan merasa bahwa di Indonesia tuh bisnisnya gampang banget, beneran, sumpah. Ya kenapa? Karena dengan siapa lu bergaul, dengan siapa lu ngabisin waktu, dengan siapa lu berbicara, pola pikir lu kan mau nggak mau akan nyamain mereka, jadi lu bingung gila kerjaan mereka seperti apa ya. Bisnis mereka pipa bawah laut, yang ratusan mereka stuck di hutang bank, gua sampai ketawa-ketawa ya, dan mati gila ya bisnis mereka ya. Ya, mereka punya satu grup isinya orang nomor terkaya nomor 49, 36, 26, 13, 9 sama berapa? Satu grup itu. Ya, yang dibahasinnya tentang bisnisnya bukan bisnis kecil. Yang gue belajar banyak dari situ, open mind. Gue open mind banget teman-teman, serius. Karena gini, setiap hari ini kita kan pasti ada banyak ketemu orang, nonton berita, lihat lu baca Facebook, lu buka IG, betul nggak ya? Banyak banget orang yang masuk, contoh kayak misalnya kita sekarang buka kafe, ya banyak banget nih tiba-tiba aduh kafe sepi nih, ya betul ya.
aduh Kak, gue kayaknya salah bisnis nih, gue masuk kafe nih, seperti itu. Sering ya, seperti itu ya. Makanya lu sering banyak bergaul sama orang-orang jauh di atas level kita. Ya, gue punya prinsip gini ya. Kalau lu bergaul di satu lingkungan dan lu minder, nah berarti lingkungan lu benar untuk bergaul. Itu benar, seperti itu. Tapi kalau lu bergaul di sebuah tempat dan lu confidence di tempat itu dalam tanda kutip ya, berarti sebenarnya levelnya itu rata-rata sama. Berarti seharusnya, maybe menurut gua, lu jangan terlalu banyak habisin waktu di lingkungan seperti itu. Bukan masalah apa, ada waktunya buat mereka karena buat hahaha. Harusnya lu masuk satu kelompok di mana lu minoritas dalam tanda kutip dalam hal keuangan, finance, bisnis, experience dan lain-lain. Lu akan bertumbuh. Silakan yang mereka nggak tahu, mereka sial gitu kan sebenarnya ketemu kita. Kenapa? Asumsi mereka nilai 9 dan lu nilai 2. Dia nggak bakal bisa lebih dari 9, tapi lu akan bisa bertumbuh ke 9 seperti itu. Itulah lingkungan yang harus lu upgrade setiap hari, setiap waktu. Lu habisin waktu makan siang dan lain-lain. Kenapa? Karena cara kita memandang hal, cara kita merespon suatu kejadian akan jauh berbeda ketika lu punya pengalaman bertemu, kenal, dekat sama orang seperti mereka. Ya, saya ngobrol sama satu orang di selatan ya, hari Sabtu kemarin ngobrol, dia yang jelas katanya sih dia satu top 25 ya, mungkin 25 terkait di Indonesia. Ngobrol panjang lebar, bangun bisnisnya segala macam, itu membuat gue bertumbuh secara mentalitas, bertumbuh secara paradigma. Nah, sebelum gue mulai lebih jauh, gue akan jelasin pengalaman gue. Banyak orang berbicara, gue kenal Edison udah lama, ya walaupun jujur dia jauh lebih tua daripada gue. Karena kalau nggak salah di KTP Edison tuh 1912 dia lahir seperti itu ya, sebelum Nyonya Menir dia udah lahir seperti itu. Kakek gue main gundu aja si Edison yang mandiin seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. 1908 ya. Tahun Sumpah Pemuda. Ya, gue seorang IT sama kayak Edison ya, di Kelapa Gading seperti itu. Gue kuliah karena kenapa gue kuliah di IT, karena gue nggak suka IT sebenarnya. Gue suka di finance ya, gue dulu mau jadi bankers ya sama Edison menjadi bankers, cuman nggak, karena ijazah gue nggak ada. Papa gue kayak waktu gue kecil seperti itu, pada papa gue pedagang emas yang sangat sukses, tapi karena ketidakmampuan mengelola uang seperti Master Your Money si Edison sering sharingin, adalah akhirnya papa gue bangkrut ketika gue 1 SD. Cuma ketidakberuntungan bokap gue adalah dia tidak bisa survive lagi, dia tidak bisa bangkit lagi. Ada loh seperti itu, jangan salah guys ya. Ketika seorang nggak jadi puncak dan dia jatuh, untuk bangkit lagi nggak semuanya bisa. Kebetulan papa gue contoh orang yang tidak bisa bangkit lagi ketika jatuh terpuruk seperti itu. Ya, jadi sejak 1 SD gue udah ngontrak rumah, ya udah nggak punya mobil, nggak punya supir, dari TK segala macam gue punya supir, punya mobil, punya rumah, ya segala macamnya sudah sangat lengkap. Tapi apa kejadian dengan waktu cepat, bokap gue bangkrut karena salah ngelola uang, ngelola aset seperti itu. Sejak 1 SD gue nggak punya rumah, sampai gue kuliah, sampai gue di Prudential, sampai AM atau agensi direct. Sejak itu nggak pernah punya rumah, nggak pernah punya motor, ya. Makanya gue kalau naik motor agak deg-degan seperti itu, karena nggak bisa sih, tapi pelan ya, gue nggak kenceng-kenceng ya. Lalu apa terjadi ya, namanya kan gue anak cowok yang pertama ya. Lu bayangin gak sih, keluarga besar gue nggak ada yang S1. Jadi dari bokap gue, dari nyokap gue nggak ada yang S1 ya. Dan gue cucu pertama cowok seperti itu. Ajarin naik foto sih, harta macem-macem ya. Dulu ya, kurang asem juga nih berdua ya. Singkat cerita, gue mau kuliah karena gue pengen genapin doanya bokap nyokap gue. Dia bilang, di keluarga kita masa nggak ada yang S1 sih? Iya benar. Dan jujur, mungkin di antara seluruh keluarga gue salah satu yang paling pintar seperti itu ya. Jujur, sampai saat ini mungkin gue nggak tahu, kalau di grup ini gue yakin 99%, 100% itu semua pasti tukang nyontek waktu SMA, SMP. Dari nama udah kebaca ya. Kata nggak usah diomongin, yang bikin soal aja dia, bukan gurunya seperti itu ya. Jadi buat gue mungkin satu-satunya orang nggak pernah nyontek ya, dari gue SD, SMP, SMA, kuliah ya, gue nggak pernah nyontek seperti itu. Karena memang diajarin nggak boleh nyontek. Cuman gue cocokin jawaban ya, beda. Kalau nyontek itu kan tuh niatnya nggak baik dong. Kalau cocokin jawaban tuh gue punya niat baik, tolongin teman-teman gue yang mungkin jawabannya salah seperti itu. Oleh karena itu gue punya seperti prinsip orang arsitek ya. Kalau sih banyak arsitek seperti itu, ada bahwa lo punya rumah, pondasi rumah lo harus kuat seperti itu. Makanya sekolah dasar harus 7 tahun. Dan gue genapin sekolah dasar gue 7 tahun seperti itu. Karena mau 8, janganlah katanya 8 seperti itu. Terus gue nggak terima juga, masa sekolah dasar cuma 7 tahun, makanya kuliah gue 16 semester seperti itu. Ya, kuliah gue 16 semester, sekolah dasar gue 7 tahun, jadi menurut gue pondasi rumah gue udah kuat seperti itu. Ya, dan akhirnya pas gue masuk semester 17, nggak ada kata semester 17. Terus datang surat, gue di drop out seperti itu. Ya udahlah, mau apa mau dikata ya.
Padahal gue di semester 8 udah lulus, IPK gue 4,0, tapi gue mau ngulang, kasihan dosennya, kekurangan murid gitu ya. Jadi kurang lagi deh Pak deh gitu ya, ngulang lagi seperti itu. Ya jadi tante gue biayain gue kuliah, gue nggak sanggup bayar kuliah, gue masuk ke Trisakti nggak diterima, masuk ke Untar nggak diterima, masuk ke kampus-kampus lain nggak diterima, PMDK gue ditolak. Ya. Lalu tante gue bilang ke bokap gue begini, ya udah anak lu sekalian gue bantuin kuliah, bantu gue dikit. Gue tahu diri, gue bantuin kerja di Pluit seperti itu. Gue mulai kerja jam 6:30 pagi sampai jam 10 malam. Jadi makanya gue bilang segala suatu hal yang terjadi sama lu pasti ada reason, pasti. Kalau lu menanggapkan respon lu dengan positif, dengan dewasa ya seperti itu, pasti ada reason seperti itu. Dan kalau gue nggak pernah kerja di tante gue nggak mengenal artinya sebuah kerja keras. Dia kerja kerasnya 6:30 sampai jam 10, 6:30 sampai jam 10 rata-rata seperti itu ya. Gue kerja di konveksi garment ya. Urusan gue karena dalam wanita ya. Jadi bagi para wanita-wanita di sini yang lu lupa ukurannya apa, lu balik badan lah ya. Gue lihat aja bisa tahu ukurannya apa seperti itu. Sebenarnya ini antara kutukan atau berkat seperti itu ya, bisa melihat hal seperti itu ya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena selama 2 tahun karet itu gue yang potongin. Jadi ukuran S, ukuran M, ukuran L, ukuran XL, ukuran double XL, gue yang potongin pakai manual, pakai gunting seperti itu. Ya, wah ya si Hatta macam-macam nih ya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Atas si pimpin tante seperti itu ya. Gue jadiin host ya, Ton. Ya, abis ini lu tanya jawab aja, nanti lu tanya jawab aja seperti itu. Ya. Lu ada Lu mau masuk materi apa tanya jawab aja? Oh, materi dong, gila. Materi gue sih sebenarnya nggak banyak-banyak banget seperti itu sih. Lu jangan keluarin India aja. Ya, keluarin dia. Materi gue nggak banyak-banyak banget, gue cuma sharing. Nah, oke. Gue mulai di Prudential tahun 2007, bokap gue nggak terima karena bokap gue pedagang. Bagi gue orang Chinese, punya duit harus dagang. Seperti itu. Jadi dia kekeh untuk dagang. Sedangkan gue di Kelapa Gading, gue nggak punya uang, guys. Karena gue keluar dari konveksi semester 6 kalau nggak salah. Ya, gue keluar konveksi semester 6. Bokap nyokap gue nggak tahu seperti itu, dia taunya gue kuliah. Gue ingat banget dipanggil untuk bayar kuliah, gue nggak sanggup. 1,5 juta per semester. SKS gue 65.000 atau 60.000, termurah pada saat itu di Jakarta. Gue udah cek ya, termurah. Satu SKS 60.000 ya. Salah satu yang paling murah untuk IT seperti itu. Ya singkat cerita gue nggak bisa bayar kuliah, jadi gue cuti kuliah sampailah semester di 16 seperti itu ya. Akhirnya gue nggak di-drop out, bokap gue drop, sedih, nyokap gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dia kecewa banget, satu keluarga besar gue nggak ada yang satu. Di satu titik gue jalanin Prudential juga, perjalanan gue nggak gampang, gue door to door di pasar-pasar, di ruko-ruko, karena gue nggak tahu mau kemana. Ya, gue jujur orangnya pemalu, kerjaan gue di konveksi, nggak pernah ketemu orang, ya makanya kenapa gue bukannya bilang, lu belagu, nggak mau sharing di mana-mana, bukan itu. Karena gue bukan tipe orang yang bisa show off gitu di mana-mana gue tampil segala macam, gue nggak suka seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin bawaan atau karakter gue seperti itu. Jadi kalau teman-teman gue bilang lu kok nggak mau sharing atau apa, ya karena memang gue nggak nyaman seperti itu, nggak nyaman tampil, nggak nyaman ada nama gue seperti itu. Jadi ketika seperti itu, gue berasa banget, gue inget gue direkrut oleh salah satu sahabat kampus gue, namanya William seperti itu ya. Di sini ada Dr. William, sahabat gue juga, tapi bukan Dr. William yang ini, tapi William satunya lagi. Dan dia sekarang udah pindah insurance seperti itu. Dia sempat cerita cicak nyesel ya gue pindah seperti itu. Kalau nggak kan overriding ini lumayan ya, bisa beli motor ya, motor apa nggak tahu berapa biji ya. Gue ingat banget, gue door to door sama dia, gue keringet dingin, ya nangis, sedih. Terus gue fight dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gue ingat banget sampai bulan Juni gue dapat 5 nasabah doang. Nasabah pertama gue 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, dan terakhir 600.000. Itu apa sih? Ya, dan gue diterminate di bulan Juni 2007 kalau gue nggak salah diterminate. Ya, karena nasabah gue itu nggak banyak, seperti itu nggak banyak. Karena zaman dulu itu gue harus punya nasabah 6, tapi gue cuma punya 5. Dari 5, 3 tutup pos di bulan pertama, yaitu 350.000, 300.000, 300.000. Sisa nasabah gue cuma 2, 300.000 dan 600.000 seperti itu. Ya, dan gue dikeluarin surat terminate. Nah, gue aktifin lagi, jalanin lagi, ya dapat satu nasabah 300.000. Bulan depannya juga lapse lagi, gue dapat itu di toko, ya. Gue udah turun toko, bayangin aja kalau lu mau fair, ya. Begini. Bisnis Prudential cocok apa enggak sih? Jujur kita itu pertanyaan yang klasik, yang pertanyaan yang harus objektif lu jawab seperti itu. Tapi kalau gue jawab secara objektif, gue coba dulu out ya, sesistem. Jadi gue satu hari ketemu dua sampai bulan 8, berarti 8 bulan.
Kalau satu hari aja gue ketemu 2 orang, kita asumsikan ya, ketemu 2 orang, Sabtu Minggu lu anggap libur dan segala macam, lalu sampai bulan 8, berarti gue nggak tahu berapa banyak orang yang bilang say no sama gue, seperti baru masuk toko diusir. Lu jangan pikir enak gak, aduh gila, bukan gua banget lah melakukan satu hal yang menurut lu bukan lu banget, itu sangat menyakitkan dan sangat gak enak prosesnya. Akhirnya bulan 8 gue udah gak kuat lagi, gak ada nasabah yang masuk, setiap hari gue akan fasting lu, Blok M, Fatmawati, Mangga 2, Tanah Abang, kalau di Bogor tuh Pasar A-nya, Pasar Bogor ya, semua gue puterin, nggak ada satupun yang masuk seperti gue. Akhirnya bulan Agustus gue mengeluarkan surat resign ya dari Prudential. Gue bilang gue resign deh, nggak sanggup gue di Prudential. Lebih gila leaders gue approve lagi, kan kampret benernya leaders gue itu ya udah di approve lagi, karena dia prediksi gue 6 bulan katanya bisa bertahan, ini pun 8 bulan katanya, dia kurang ajar. Gue ingat banget di approve suratnya ya, di approve suratnya sama leaders gue yang di atas ya. Tiba-tiba teman kosan gue si William itu WhatsApp lagi, dulu zaman lu zaman BB atau SMS gue lupa ya, jam 2007 katanya. Dia hubungin gue lagi karena dia rumah itu deket kosan gue, dia ke tempat kosan gue, dia follow gue lagi, ngobrol gue lagi, gue bilang orang kenapa di follow, gue baru ingat karena satu-satunya agent yang berikut cuma gue doang ya, cuman gue doang bisa di follow sama tuh orang, lucu banget ya. Gue ingat di follow up, gue diajak di mana gak di Menara Tamrin, di bawahnya itu ada Bank Permata, sebelah itu ada kafe. Gue inget banget, kenapa masih inget, karena itu memori gue banget yang cukup baik. Gue dikasih cappuccino harga 33.000. Biasa kan gue minumnya Starling ya, itu kan Starling ada franchise yang lebih mahal daripada Starbucks seperti itu ya. Yang biasa kalau ke tukang bangunan ada sepeda ontel, terus pakai termos itu pakai sasetan, dan biasanya gue minumnya seperti itu, yang gocengan seperti itu ya, di terminal, di mana, hanya untuk gue haus gue hilang seperti itu. Dari tadi gue 33.000, dia keluarin ayat-ayat firman Tuhan. Gue inget banget, dia bilang, Ton, lu tuh udah jodoh di Prudential, karena dia pakai firman Tuhan, gue luluh, dia bilang, iya gue mau join lagi. Desember gue join lagi guys, Desember gue join lagi di tahun yang sama, terus gue di briefing, lalu di role play, lalu dia bilang, oke, berarti sekarang kita buat list bank nama. Gue juga ikutin bikin list bank nama, semua yang itu kan gue udah datengin dong. Dia bilang ada satu yang belum datengin, siapa? Om gue. Iya benar juga. Yang kata yang waktu itu pada saat itu yang paling kaya di keluarga gue dan keluarga nyokap gue seperti itu. Ya, gue ketemuin dia dengan keberanian, deg-degan gue ke rumahnya karena kan gue resign kan dari konveksi itu kan. Jadi gue resign otomatis karena gue resign. Karena gue resign, maka kan konveksi itu nggak ada yang ngurus ya. Jadi karena konveksi itu nggak ada yang ngurus, maka mereka kalang kabut dan dia ngabarin gue kuliah. Padahal sepupu gue berarti anaknya kuliah di Melbourne. Mobilnya Jaguar ya. Menurut gue luar biasa seperti itu. Gue konveksi ya. Januari dia closing guys. Dan nasabah gue 3.000-an. Dia closing cash terbesar seumur hidup gue waktu zaman itu ya. 2 juta sebulan. Gila, gue happy banget, gue loncat, jujur agak nangis karena cash 2 juta sebulan berarti buat gue. Komisi pertama gue di Prudential 69.000. Bokap gue tahu, udah marah-marah. Dia bilang gue orang bodoh, seperti itu, hanya 69.000 lo bela-belain. Dia bilang ini mas parkir juga lebih bagus, ya biasa lah namanya. Bokap yang ngerti pengalaman bisnis banyak, pengalaman dagang banyak, 69.000 bisa apa? Lu dibohongin sama ini perusahaan dan segala macem lah ya. Bokap gue marah-marah ya. Cuman ya apa daya, gue ngelamar kerjaan juga udah diterima. Jadi bukannya suatu hal yang gue inginin pada saat itu. Makanya ada satu quote yang cukup luar biasa yang boleh lu catat. Sebenarnya bos lu siapa sih? Apakah anak lu? Apakah istri lu? Apakah nyokap bokap lu? Menurut gue bukan. Bos lu yang sebenarnya is your situation. Jadi your situation is your boss. Situasi lu saat ini lah bos lu. Tuh. Pada saat itu situasi gue yang sebenarnya yaitu keadaan gue nggak punya uang di dompet, cuma 10.000, 15.000, 20.000 seperti itu. Memang nggak ada uang, gila nggak ada uang banget. Dan Januari ketika om gue closing 2 juta, komisi gue itu tuh 5.000. Gila, bener-bener udah kayak apa sih, kayak lu menang lotre itu. Karena nasabah bisa 3.000 laps, 3.000 tutup polis, 3.000 tutup polis. Gue udah berusaha jelasin dengan baik. Gue juga nggak tahu kenapa gue ditolak. Gue juga nggak tahu ya. Kenapa masuk toko gue diusir, karena yang bikin gue resign di bulan Agustus itu satu toko beras. Gue ingat banget, itu bikin gue resign. Besok gue nggak kuat, gue nangis, gue bilang gue nggak kuat. Ini bisnis nggak cocok buat gue, ini bukan gue banget, sampai gue nangis, gue berdoa, gue bilang ini bukan gue banget. Gue nangis karena bayangin, gue masuk satu toko beras, ada yang cincin. Gue Chinese, dia Chinese. Gue baru masuk pintunya, dan liatin gue dari kepala sampai kaki, lalu lu bos sial ya pagi-pagi datang ke sini ya. Iya, gue langsung gue sampai nangis tuh, bener gue gila. Aku bos sial. Wah, gue bilang separah ini ya, gue bilang ini bisnis Prudential.
Dia usir gue pulang pergi kamu. Gue merasa segininya banget ya. Akhirnya gue resign, diterima. Nah ketika itu gue ya karena teman gue yang follow gue, teman baik gue join lagi dan gue dapat 2 juta satu bulan tuh, happy-nya luar biasa. Karena belum pernah gue dapat cash sebesar itu, dapat 5.000. Lalu datang ke kantor, gue dirayain di tempat kafe yang sama, dikasih cappuccino 33.000 lagi. Gue ingat banget, gue minum pelan-pelan, kalau nggak habis gue take away ya, kalau nggak habis gue take away. Ya lalu apa terjadi? Gue diajarin lagi cara minta referensi, diajarin lagi cara bikin emergency call, diajarin lagi bagian om gue karena di Tanah Abang, garapin Tanah Abang karena udah punya satu case yang lumayan karena keluarga gue di Tanah Abang udah cukup lama seperti itu ya. Singkat cerita gue happy, gue udah siap ke rumah tante gue dan om gue. Ya pada waktunya ketika gue ke rumah om gue buka polis karena gue tahu dia jam berapa makan malam, jam berapa moodnya. Dia buka polisnya, dia buka halaman nilai tunai, notabene udah pasti gue jelasin dong. Seperti bilang, kok nilai tunainya di tahun pertama minus ya? Gue ingat banget, gue bilang, oh ya minus kan om. Seperti yang saya jelasin waktu di toko segala macam. Oh saya nggak ingat kalau gitu ya. Ya udah tutup polis aja, nggak jadi. Cash 2 juta. Ya. Itu cash yang udah dengan firman Tuhan segala macam, gue ingat banget. Terus dia mau tutup polis, mau tiap sebulan. Gue bukan nangis lagi, gue bilang gila, gue belum nangis di lantai atas, gue nginep, nggak jadi pulang, buku referensi segala macam dilipat. Besoknya ke Tanah Abang. Itu pertama kali gue minta bantuan leaders gue. Pertama kali gue minta bantuan leaders gue, kolek iPhone ke kantor ke Tanah Abang untuk ngobrol sama om gue, semoga batal seperti itu. Dan singkat cerita, om gue tetap batal. Lalu anaknya dari Melbourne baru pulang dan datang ke toko pada saat itu bersama dengan gue, dan gue cerita di dalam kalau kenapa sedih segala macam. Dan gue kurus. Nanti teman lo bisa lihat, gue tinggi 175 cm. Waktu gue di Tanah Abang itu berat gue 48 kilo. 48 kilo, 175 48. Sekarang gue 175 66 kilo ya. Gila ya, banyak banget seperti itu. Naik berapa 18 kilo gue naik. Waktu itu kenapa ditanya, kenapa lu ngajak leaders gue? Karena menurut gue gini loh, nggak tahu ya kalau gue dari dulu ya, karena menurut gue ini kerjaan gue, ini bisnis gue gitu ya. Masa lu buka toko, suruh orang lain jalanin? Logika gue sederhana, lu punya toko, orang lain suruh jalanin, kayaknya nggak masuk akal kan? Karena gayanya beda, betul gak sih? Gue ketemu orang dengan gaya gue nggak mau dengan gaya orang lain seperti itu waktu pada saat itu. Jadi anaknya datang, gue ingat banget ngomong 3 hal ke bokapnya. Pak, 2 juta uang kecil, lanjutinnya ini polis asuransi bagus banget. Gue udah cek, gue ingat banget anaknya ngomong itu, terus bokapnya bilang tertutup, anaknya kedua ngomong lagi, Pak, ini cuma 70.000, anggap aja uang makan, nggak ada artinya, dan ini bagus. Bokapnya kita bilang tetap tutup polis. Yang ketiga, potong uang jajan gue yang di Australia. 2 juta satu bulan, itu mah cincai lah kata dia. Yang penting polisnya tetap. Wah, gue tersentuh banget, gue bilang ini pasti nggak tutup. Bokapnya tetap bilang apa? Tutup. Sampai sekarang juga nggak bikin polis lagi sama gue. Ya gue juga nggak pusing seperti itu. Gue diem di situ ya, lu udah pasti lah ya, kan gue gini-gini juga kan, apa yang namanya, melo ya, dikit-dikit suka nangis kan dulu ya, dikit-dikit suka nangis, gue nangis lah, gue sampai diem, air mata gue merah, terus anaknya cuma diem, dia bilang, ya udah nikmatin aja, dia bersyukur, ya udah mau ngomong apa, gue keluar dari toko itu, bawa polis di tangan gue, karena itu surrender, berarti lapse ya, lapse sampai lapse, karena gue karena gue tunggu itu polis, tunggu momentum bagus, gue datang ke rumah om gue seperti itu. Gue datang, lalu leaders gue kasih gue surat resign gue. Dia bilang, lu nggak cocok di Prudential, lu boleh cari kerjaan lain. Kasih surat resign gue untuk go off di Prudential. Ya leaders gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, diam aja. Dia bilang, ya mungkin lu nggak cocok di Prudential. Malah dia yang suruh gue resign. Dia jadi suratnya kasih ke gue. Lucu banget seperti itu. Di otak gue berpikir, gue waktu itu merenung karena nggak ada cash lagi seperti itu, dan bikin jadi minus persistensi kan buat leaders gue kan, 18 juta 17 juta api, gue ingat 17 juta api ya. Gue dia, gue nggak tahu mau ngapain. At the end, di pintu Menara Tamrin, ya di dekat Bank Permata, itu kan pintu otomatis. Seperti itu, ada istrinya kolek iPhone nama Ciaya. Gue datengin di sebelah dia senyum, dia bilang, maksudnya itu kan terakhir kali, dalam tanda kutip, gue di Prudential, karena surat resign-nya udah dikasih ke gue, untuk lu resign aja di Prudential karena nggak cocok ya. Karena lu udah coba habis-habisan, memang lu nggak cocok di Prudential, gila ya, seperti itu. Lalu gue tanya ke si Ciaya, Ci, prestasi apa yang paling tinggi yang ada di Prudential? Gue juga nggak tahu ya, cuma tiba-tiba kepikiran nanya seperti itu. Ya, gue udah nangis karena gue pulang dari Tanah Abang ke kantor dulu ya, mata gue merah, gue naik angkot, waktu itu gue ingat naik angkot terus naik ojek ke Menara Tamrin dari Tanah Abang. Jadi nangis, masih mata merah, lalu gue tanya ke Ciaya, Ci, prestasi apa yang paling tinggi yang di Prudential pernah ada? Dia mikir, dia senyum gue ya, karena kan dia tahu gue udah off ya, dia bilang ada.
namanya presiden kabinet klub, dia bilang gitu. Itu yang paling tinggi di Prudential. Lalu tiba-tiba gue ngomong gini sama dia, ya udah Ci, setiap tahun gue pengen nyampe presiden kabinet klub. Dia cuma ketawa, senyum-senyum, dia bilang iya. Caranya lu gimana? Gue nggak tahu Ci kalau caranya. Udah gitu. Ini tahun gue ke-13, berarti udah 12 tahun berjalan. Gue bersyukur sama Tuhan. Gue juga nggak tahu, ini pasti dikasih favor ya, kasih karena Tuhan. Gue sama Valen di Prudential dari 12 tahun, 10 tahunnya PCC, 1 tahunnya PC, 1 tahunnya Double Star Club. Mungkin seperti itu. Ya itu menurut gue satu pencapaian yang luar biasa, karena Tuhan baik banget buat hidup gue. Kalau tanya lu gimana caranya, gue juga nggak tahu. Tahun lalu juga gue juga nggak tahu, bisa nyampe juga dan segala macam. Bahwa itu maksudnya satu perjalanan yang menurut gue luar biasa buat hidup gue, di mana gue udah resign, bahkan disuruh resign, tapi Tuhan masih bisa kasih gue 10 PCC, 1 PC, 1 Double Star Cup ya, di luar PCC Leaders dan lain-lain. Itu perjalanan yang menurut gue, yang bikin gue kadang ya merenung, terharu seperti itu, bahwa gue nggak nyangka seperti itu. Ya karena semua orang juga menyangka gue udah off di Prudential, bahkan gue disuruh off seperti itu. Nah, ada beberapa materi yang gue sharing, ada beberapa materi ya, semoga materi ini cukup oke. Ya gue udah siapin. Ya, level up your game seperti itu. Mana nih materi gue? Oh hilang. Kalau buka Ton. Oh nggak kebuka ya. Ini level up your game ya, cukup aman. Ini pertama kali gue merintis, tuh bisa lihat ini gue 175 cm, berat gue 48 kilo. Ya rambut gue dulu gondrong, panjang seperti itu, agak highlight karena gue cita-cita jadi Tommy Sale waktu itu film Meteor Garden lagi rame-ramenya. Ya, tapi apa mau dikata Meteor Garden-nya kemana, gue kemana ya, seperti itu. Gue sempat kerja di perusahaan kartu kredit, tapi keluar. Jadi hari pertama gue keluar seperti itu ya, karena apa? Katanya jelek ya, kurang ajar, katanya orangnya jelek seperti itu. Karena kurus di Mall Kelapa Gading, gue ditolak ya mau kartu kredit seperti itu. Ya udahlah, kamu dikata. Ini pertama kali gue merintis ya. Lalu gue mau sharing apa yang lu lihat. Ini materi pertama gue. What do you see tentang merek ini? Apa yang lu lihat? Karena ini cukup pengaruh teman-teman. Serius, cukup pengaruh. Karena ada satu kalimat yang menurut gue cukup bagus, karena kebetulan gue suka baca buku ya. Kalau ada waktu, nanti gue ajak Putra di kamar gue, apa yang gue tulis segala macam. Buku gue cukup banyak. Dia bilang apa? Dengan siapa lu bekerja sama menentukan level confidence lu. Dengan siapa lu bekerja sama menentukan level confidence lu. Seperti itu. Jangan lu harus mengerti dengan siapa lu bekerja sama. Sebelum lu mengenal Prudential jauh, mending lu kenal lu mereknya seperti apa. Kalau kata Edison, market cap-nya seperti apa. Lu cek perusahaannya, lu cek kekuatan keuangannya, lu cek likuiditasnya, lu cek segala macam yang berhubungan dengan Prudential. Dengan segitu lu baru bisa tahu ini perusahaannya seperti apa. Karena kalau lu kerjasama cuma jualan kopi sama kopi yang ABCDF nggak jelas, tentu orang kalau udah pegang Starbucks pasti confidence-nya beda seperti itu. Makanya kenapa lu bilang, Ton, lu kok percaya diri banget ya ketemu orang kaya, konglomerat, ya bahkan bisa dibilang miliarder seperti itu. Kenapa lu merek Prudential? Karena gue tahu dengan siapa gue bekerja sama. Gue tahu banget ini merek seperti apa. Gue tahu banget ini perusahaan seperti apa. Di dunia ini, guys, bisnis itu cuma ada dua. Bisnis itu cuma ada dua. Ini kelihatan ya. Satu, lu yang punya brand, lu owner. Dua, lu yang pegang brand atau kerjasama ya, atau namanya distributor. Cuma ada dua bisnis di luar sana. Lu yang punya Amazon atau yang pegang merek Amazon. Dua-duanya kaya, walaupun yang punya merek Amazon pasti lebih kaya daripada cuma sekedar pemegang merek. Contoh sekarang lagi heboh, merek apa? Tesla. Apakah yang pencipta mobil Tesla Elon Musk? Bukan. Elon Musk itu cuma investor awalnya, karena dua bersaudara Brian atau siapa menawarkan Tesla waktu tahun 2002. Pada saat itu tidak ada orang yang mau invest di Tesla. Karena apa? Dia bilang apa? Dia ada ide simpel. Bagaimana mobil itu bentuknya kayak Tamiya. Ya, mobil itu kayak Tamiya. Karena pada remote controlnya ada baterainya. Dia bilang gitu. Karena enak, nggak ada mesin. Maintenance-nya murah. Orang nggak ada yang percaya sama Tesla. Tiba-tiba Elon Musk dipanggil sebagai seorang investornya. Dan gilanya, dia pegang merek ini. So, kalau mau kaya, cuma ada dua pilihan. Lu punya merek lu sendiri atau lu pegang merek orang lain. Kebetulan karena gua nggak sanggup beli merek ini, dan gue nggak sanggup bikin brand saingan merek ini, kenapa gue nggak pegang merek ini? Kenapa? Karena gue tahu dengan siapa. Tapi 2003, ketika lu tanya Tesla, mungkin lu hina-hina merek ini. Sama, karena apa? Karena ketidakpengetahuan kan. Betul nggak? Karena apa yang lu tahu, apa yang lu pahami, mempengaruhi apa lu punya belief. Serius. Gue ada satu real case, ya real case. Waktu kebiasaan
kebiasaan gue kalau gue pergi ke bandara atau terbang ke kota-kota gitu ya, gue selalu beli Starbucks lebih karena biasa ada kartu kredit buy one get one, betul ya. Kadang gue beli 4, ya beli 2 dapat 2 seperti itu. Jadi gue beli punya dapat 4. Nah, gue cuma minum 1, 3-nya itu rata-rata gue bagiin kemana, ke orang-orang yang kerja di toilet. Kenapa? Menurut gua dia nggak mungkin lah jarang minum Starbucks. Jadi gua seneng banget, gua kadang ke toilet ada orang 2 orang 3 orang, gua kasih Starbucks masing-masing. Gua kasih. Suatu ketika di Makassar gua inget banget, gua kasih petugas toilet seperti itu ya, office boy-nya. Dia bilang, "Aduh Pak, terima kasih. Ini minuman apa?" Gue inget banget caramel macchiato 68.000 ya, caramel macchiato 68.000 harganya, gue ingat seperti itu. Dia tanya ke gua, "Ini kopi apa Pak?" Dia bilang, "Oh, kopi Starbucks. Harganya berapa?" Dia bilang gitu. Ngomongnya kan bahasa Makassar agak keras begitu toh. Langsung gue bilang, "Oh, kalau yang ini 68.000. Langsung dia kopinya dilihat, terus matanya lihat gue, "Pak, ada ya Pak orang goblok ya Pak beli kopi 68.000. Dalam mati sial banget kan yang ngasih gue. Dalam mati ya, wah lu berarti ngatain gue goblok dong. Dia depan mata gue, "Pak, ada ya Pak orang goblok beli kopi 68.000 ya Pak." Aduh, gue bilang nanti ini kampret nih orang. Tapi timbul ide. Gue bilang, Pak, gini deh Pak. Kebetulan Pak, ini merek Pak. Lah, Bapak kampung di mana Pak? Dia bilang kampung gue lupa di Jawa Timur apa Jawa Tengah gitu. Kampung dia. Kebetulan Pak, ini merek Pak, ini merek Starbucks Pak. Lagi cari partner bis Pak. Bapak tolong ya Pak, abis ini pulang. Saya bilang itu, ya pulang dibiayain. Gue masih ingat pulang dibiayain. Nanti merek ini Pak, bikinin tempatnya. Dia investasi, Bapak yang kelola Pak. Gue ulangin lagi ya. Investasi dia dibikinin semua sama Starbucks. Bapak yang kelola Pak, bagi hasil. Lalu luar biasa si bapak itu jawab gue begini, "Pak, jangan kan suruh kerjasama Pak, dikasih semua aja Pak, saya nggak mau Pak, nggak bakal laku Pak, orang goblok Pak." Dia bilang ini merek gini orang mau beli Pak, apalagi merek gini orang mau jual kopinya Pak, hanya orang bodoh Pak yang mau bisnis merek begini. Lu bayang Starbucks dihina seperti itu. Bentar ya, anakku lagi datang sebentar ya, papi lagi walking saya. Apa-apa. Oke, lanjut ya. Lu bisa kebayang nggak sih guys? Ini masih kelihatan ya tulisannya ya? Masih kelihatan? Masih. Nah, lu bisa kebayang nggak sih guys? Merek Starbucks dibilang goblok. Oh my God, gue bilang ini orang dikasih gratis, dia bilang nggak mau di. Nah, lalu pertanyaan gini, yang salah siapa? Guanya apa dianya? Ternyata yang salah bukan gua dan salah juga nggak dia. Yang salah apa? Ketidakpengetahuan dia, ketidak-knowledge-an dia nggak punya untuk dia mengenal sebuah bisnis dan merek. So bagi lu semua yang tidak mengenal merek Prudential, itu yang menyebabkan langkah pertama lu bagaimana lu berani ketemu orang, bagaimana lu berani prospek orang, bagaimana lu berani untuk bisa ngomongin tentang bisnis kalau lu sendiri aja nggak ngerti merek Prudential sebesar apa. Lu kan nggak mungkin dong kerja sama bisnis sama partners yang lu sendiri nggak kenal. So what do you see sama ini brand? Karena ini cukup penting. Lu ambil satu contoh. Lu mau nggak jualan es cendol? Es cendol. Siapa yang mau jualan es cendol? Yang luarinnya Hermes. Gua tanya. Orang kan nggak peduli isi barangnya apa. Yang penting siapa brandnya. Betul nggak sih? Siapa brandnya? Ya, bentar ya. Papinya nggak nakal deh. Waduh. You ask the money ya. Nah, lu bayangin nggak teman-teman? Jadi nggak heran kenapa banyak banget orang di luar sana Prudential yang jalannya setengah-setengah. Karena menurut gue bukan salah produknya, yang salah pengertian mereka punya bisnis. Gue punya kenalan satu orang kaya raya luar biasa, cuman jualan kaca guys, kaca dari tahun 80, kaca doang. Kaca yang lu kalau di gereja-gereja, di mall-mall ada kaca yang didesain art ya, kaca yang ada artnya. Setiap dia kenalin diri dia, ini udah usia tua, hampir mau 70 tahun. Dia sering kontak sama gue. Ya, dia bilang gini, "Hello bro, apa kabar?" Ya 70 tahun. "Iya Pak, apa kabar? Bis kamu apa?" Prudential Pak, saya ambil franchise Prudential. "Oke, good." Dia bilang, "Mbak, bisnya apa?" "Tukang kaca saya tukang kaca." Dia ngomongnya kenceng banget, tukang kaca. "Saya tukang kaca, tenang aja. Bisnis saya emang nggak ada apa-apa dibanding kamu, tukang kaca." Terus dia ngomong ke kanan kiri, gue denger kan. Tukang kaca. Dan dia udah senior, karena
di komunitas itu dia yang salah satu yang paling senior, udah belasan tahun join di klub itu seperti itu. Terus gue tanya ke seorang yang kenal dia, Pak, itu kan bukan tukang kaca, itu bos kaca dia. Dia punya perusahaan kaca salah satu yang terbesar di Indonesia, dia bilang gitu. Itu hotelnya di mana, di Selipi. Lu bayangin punya tanah di Selipi, dia berapa kaya. Dia punya hotel beberapa di Selipi. Dan dia kenalin diri dia tukang kaca. Lu bisa lihat guys. Jadi salah satu lu mau tahu lu sukses apa enggak di satu bisnis, lu kenalin dulu dengan siapa lu bekerja sama. Karena ketika lu tahu dengan siapa lu bekerja sama akan timbul satu belief, akan timbul satu level confidence. Jadi ketika lu ketemu orang bisa lihat cara lu ngomong, orang bisa lihat cara lu bicara, orang bisa lihat gestur tubuh lu. So what do you see sama brand Prudential? Itu yang pertama kali gue mau sharing. Karena ini cukup penting. Ya, ketika lu udah ngerti dengan siapa lu bekerja sama, produk udah nggak lebih penting, betul gak? Contoh lu kerjasama sama LV, lu nggak peduli dia jual apa, mau dia jual cuma jepit kayak, mau dia cuma jualan tali sepatu, dia pasti ada laku. Kenapa? Karena lu tahu LV. Bener gak? Coba lu sekarang, mau gak LV mau kerjasama sama lu? Gue yakin lu nggak perlu mikir kan jawab, ya gue akan kerjasama sama LV. Dia cuma jualan headset, nggak peduli setan. Lu jualan cuma casing, nggak peduli. Cuma jualan bolpen, nggak peduli, pasti bolpennya laku. LV, Louis Vuitton. Kenapa? Karena lu tahu mereknya, karena lu tahu dengan siapa lu bekerja sama, dan lu tahu merek apa yang lu lagi pegang. Oke. Nomor 2, what is your finish? Sengaja gue nggak kasih gambar, gue kosongin. Pertanyaannya, lu mau finish di mana? Finish mana? Nah, karena ada satu video, gue ada satu video tentang sebuah perlombaan. Tolong yang mana nih, Ton? Videonya. Ini video bagus. Yang video, ada video. Coba lu buka yang agak lama. Yang agak lama yang 2 menit. Ya. 2 menit kan Sunday Pass lu, bro. Bukan yang di itu gua di WhatsApp, gua share ke WhatsApp gua. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini belum sempat. Oke, lanjut tuh, lanjut. Nah, kenapa gua bilang where is your finish? Ini COVID-19 itu sebenarnya nanti habis ini gua cuma cerita itu cuma menunjukkan siapa diri lu sebenarnya habis ini. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah sebuah bisnis. Gua nggak bicara Prudential karena jujur gua banyak banget ketemu teman gua yang bisnisnya beraneka ragam dari A sampai Z, dari yang cuma tukang tahu sampai dia punya pipa minyak bumi sampai gua kenal orang yang punya kilang minyak bumi di lepas pantai. Ini beberapa biji 3 orang, gua tanya, Hotman Paris kaya gak? Oh itu lumayan. Lu kebayang gak? Ada orang yang bilang Hotman Paris tuh nggak kaya. Berarti sekaya apa tuh manusia? Padahal Hotman Paris punya uang triliunan. Dia bilang, oh itu mah biasa ya. Gila gak? Beri Rolls Royce kan harga 20M, 15M. Salah warna, ditukar, rugi 6M, gak apa-apa. Itu kira-kira gimana kalau manusia seperti hina nggak? Hina, betul nggak? Lu beli mobil cuma gagal salah warna. Ditukar lagi rugi 6 miliar di waktu yang sama. Dia bilang nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ada videonya. Mau gue putar? Kita nonton video teman-teman. Ini video bagus banget tentang where is your finish. Teman-teman gue share screen dulu ya. Gue stop dulu punya Ton ya. Nyala nggak ya? Nah, oke, nyala ya. Suaranya ada teman-teman. Hello, friends. We all know a marathon is one of the longest and hardest races a person can run. But did you hear about the ultra marathon they used to have in Australia? It was 544 miles from Melbourne to Sydney. It attracted as many as 150 world-class athletes. But then something happened that no one would ever forget. In 1983, a 61-year-old potato farmer named Cliff Young decided to enter the race. People were very amused because he had on rubber galoshes over his boots. And when the race began and all the runners took off, sure enough, old Cliff was left behind, shuffling along very slowly, but he was shuffling very persistently. Normally, during this 7-day race, the runners would go about 18 hours running and then they'd sleep for 6 hours. But nobody ever told Cliff that. When the other runners stopped to rest during the night, Cliff just kept on running. Some people were afraid old Cliff was going to have a heart attack, and they were asking the race organizers to show mercy and stop the crazy old man, but he would have none of it. Each day, he was gaining on the pack, because when they were sleeping, he was plodding along. During the last night of the race, Cliff passed all of these world-class athletes. Not only was Cliff able to run that 544-mile race without dying, he won, beating all the other racers by 9 hours, breaking the record
and becoming a national hero in the process. What's really amazing is when they told him that he had won the $10,000 prize. Son, nggak ada suara. Nggak ada ya, nge-lag ya? Ya udah, nggak ada suara, nggak apa. Nanti lu share aja ke grup ya. Tapi kalau bisa nonton bagus nih. Nggak tahu nih nge-lag ya tiba-tiba ya internetnya nih. Mungkin si Harrison masih nyicil internetnya. Terakhir, Ton, lu ceritain tuh dia nggak sadar dapat hadiah 10.000, maksudnya gimana tuh? Lu kebayang nggak sih ada satu orang? Ya, ada satu orang, mood gue gila banget. Nanti lu, aduh, bisa di-share gak sih video terakhirnya, Son? Kalau bisa nonton bagus nih, bagus banget itu. Terakhir ini bagus nih. Video ini ngajarin. Terakhir ini bagus. Nggak tahu nih, mungkin internetnya sabar aja. Nanti nonton lagi aja. Gue cuma jelasin setelah nanti kita nonton lagi ya. Nonton lagi. Oke. Lanjut. Dalam sebuah perlombaan ini paling penting, guys. Paling penting nih. Kenapa? Gini loh. Gue belajar satu hal. Perjalanan gue ketika gue resign dan disuruh resign di Prudential. Waktu itu kejadian bulan September, di mana IPA gue 69 juta. Ya, gue yang banget bulan September. Gue nggak tahu mau kemana waktu itu, IPA-nya. Gue nggak tahu mau kemana, gue juga nggak bingung mau kemana. Tapi gue baca satu buku, dia bilang, yang paling penting dalam sebuah perlombaan tuh finish. Terus buku itu bicara tentang entrepreneur, karena gue suka banget baca buku autobiografi orang. Gue suka banget, ya. Gue baca Elon Musk, gue baca semuanya, karena gue suka. Gue orang yang butuh bukti. Kalau gue ya beda sama orang lain yang mungkin ya udah diomongin nggak bisa. Gue tipe orang yang mikirnya kadang lebih lambat. Jadi gue perlu proven. Suatu hal yang terbukti. Gue mau tahu nih si Elon Musk, gue mau tahu nih si Jeff Bezos, gue mau tahu nih orang-orang terkaya Richard Branson dan lain-lain. Ini orang mulainya dari apa sih? Dari gembel di Indonesia yang punya Aqua, yang punya Sinar Mas, yang punya Wings dan lain-lain. Gue baca seperti itu. Ya, Khairul Tanjung, kebetulan gue pernah ketemu sama Pak Cete, ngobrol seperti itu, sedikit doang, dan ceritain perjalanan yang gue bilang, wow, true story. Dia bilang apa? Menjadi seorang pengusaha apapun bidang, gue ingat banget ngomong ini, menjadi seorang pengusaha apapun bidang, tidak dibutuhkan skill yang cukup baik, gitu, itu nggak apa-apa. Tapi lu punya satu mentalitas yang lu butuhkan, yaitu apa? Endurance, lu boleh catat, namanya daya tahan. Zaman dulu gue nggak ngerti maksudnya endurance ini apa, tapi di era COVID-19 ini udah menjawab. Oh, maksudnya gue ngerti ini. Waktu gue ketemu Pak Cete pun dia ngomong begitu. The most important, dia bilang, if you become an entrepreneur is endurance mentality. Mentalitas akan daya tahan. Dia bilang begini, contoh, lu punya kafe sekarang. Kafe lu sepi nih. Lu besok tetap buka gak? Lu punya toko nih di Mangga 2, hari ini sepi. Lu tetap buka gak besok? Dan berapa lama bukanya? Ini disebut dengan endurance. Ini dengan endurance. Gue bilang nggak heran orang yang punya toko di Tanah Abang, di Mangga 2 belasan tahun-tahunan dia kaya raya, nggak heran. Karena dia endurance-nya luar biasa gila menurut gue. So, kok begini, menurut gue, lu jangan pernah kadang orang lucunya. Yang disalahin prudentialnya, bukan mentalitasnya, bukan diri dia. Contoh, ketika lu prospek, ya baru orang ketemu 40-nya nggak mau sama lu dan lu bilang ini bisnis nggak cocok sama lu. Oh my God banget, lu kebayang seperti lu punya toko, baru 40 hari tokonya nggak begitu bagus sesuai dengan ekspektasi lu, apakah lu akan bilang ke bokap lu atau ke pasangan hidup lu, ataupun ke bank yang lu pinjam modal, bilang, sorry bro, ini bisnis nggak cocok sama gua off, balikin modal gua. Kan nggak bisa seperti itu. Makanya endurance itu, kenapa penting? Kenapa sih orang bisa bertahan di sebuah bisnis? Kenapa sih kata buku dan orang yang gue temuin kayak beberapa orang konglomerat di Indonesia yang pernah gue ngobrol langsung, kenapa sih orang bisa bertahan Ton? Ketika di masa susah, ketika dia menitis. Lo tahu ada gue punya nasabah tahun 80 di Papua, kanan kirinya pohon. Lu bayangin kanan kirinya pohon, dia tinggal di rumah kayu. Tahu nggak Pampul? Tidak ada orang. Dia merintis toko sembako kecil, jualan beras. Nggak punya uang, miskin.
Tapi lu jangan ngomong sekarang. Gua tanya, biasa tidur jam berapa? Paling cepat jam 1, bangun jam 4. Setiap hari selama 13 tahun. Asumsi jam 3 jam lah, terlalu gila lah. Anggap 4 jam, 5 jam dia tidur satu hari. Tapi 13 tahun berturut-turut, di tahun ke-9 baru keluar negeri 1 kali ke Malaysia. Di tahun ke-13 baru 1 kali ke Singapura. Selama 13 tahun hanya pergi ke 2 negara. Itu bisa kebayang. Pertanyaannya, sekarang kekayaannya berapa? Gua nggak tahu, tapi bikin polisi aja 100 juta sebulan. Dan itu menurut gua masih uang kecil seperti itu. Biasa-biasa aja tuh, nggak masalah. Setiap kali ke Singapura, dia misalnya main kasino, karena hiburan yang main kasino, dia selalu bawa jatah 210 juta untuk habis. Lu kebayang setiap kali ke kasino tuh kurang lebih sebulan bisa sekali 2 kali. Ya udah habis segitu, pokoknya jatahnya dia 250 juta sekali dia main. Ya, jadi buat iseng-iseng doang habis 0,5 miliar setiap bulan. Kalau dia berlangsung selama 10 tahun gimana tuh cerita uangnya, kan begitu kan. Tapi lu pertanyaan bisa gak 13 tahun daya tahan seperti itu? Lalu pertanyaannya kan yang bukan masa daya tahannya. Kok dia bisa sih dan dia mau sih? Kenapa dia bisa dan kenapa dia mau? Ini kan pertanyaan yang menarik. Kenapa dia bisa? Kenapa dia mau? Kalau lu baca buku gua, kalau lu baca semua buku orang-orang hebat di dunia, lu boleh baca. Omongan gua bener apa enggak? Jangan ngomong kalau dia misal anaknya Jack Ma, anaknya Jeff Bezos, lu nggak usah ngomong. Lu nggak bisa jadikan mereka satu prototipe, lu nggak bisa jadikan mereka satu contoh, karena mereka lahir aja udah di atas berlian. Ya kan? Bagaimana mau miskin itu anaknya Jeff Bezos? Miskin aja tanpa seizin Tuhan nggak mungkin terjadi untuk 8 reinkarnasi, lu kebayang nggak sih? Punya kekayaan 202 billion US dollar per hari ini, 202 billion US dollar. Ya gak? Gue bingung ngabisinnya gimana seperti itu. Betul gak sih? Nah pertanyaannya kok bisa dan mau? Cukup simpel. Dia tahu mau kemana. Ini dong. Tahu mau kemana. Nih. Makanya kebanyakan orang yang join di Prudential, gue berani guarantee tidak akan banyak yang bisa bertahan. Lalu orang bilang itu, iya Ton ya, cuma bisnis Prudential. Oh enggak, semua bisnis. Ke orang yang mentalitasnya seperti itu, ya kata Pak Cepe, orang yang punya mentalitas seperti itu, jangankan suruh pegang Bank Mega, gue ingat banget dia ngomong itu. Dia suruh pegang warung pun warungnya bangkrut. Lu bisa kebayang nggak? Dikasih bisnis yang besar bangkrut, dikasih warung pun bangkrut. Kenapa? Karena bukan masalah dia punya kompetensi, tapi masalah daya mentalitasnya nggak ada untuk jadi seorang pebisnis. That's why become entrepreneur itu sangat rare, dibilang sangat langka. Hanya 0,05 di Indonesia. Bukan karena mereka tidak punya kesempatan, karena memang tidak punya daya tahan yang baik. Kenapa tidak punya tahan daya? Karena dari kecil sampai sekarang orang tidak pernah diajarkan, lu mau ngapain? Lu mau sampai mana? Finish lu di mana? Ini kelihatan lebay, kelihatan seorang kayak orang bilang lu ngomong, tapi memang begitu kenyataannya guys. Logika paling gampang, kita nggak usah ngomong kehidupan, kita nggak usah ngomong bisnis yang terlalu kompleks. Gua tanya satu hal, tolong jawab semua yang ada di Zoom seperti ini. Di chat ya, tolong jawab di chat. Tolong jawab ya. Lu bisa nggak liburan tapi nggak tahu mau kemana? Tolong jawab. Lu bisa nggak? Besok kan hari Sabtu nih, hari Minggu, lu liburan tapi lu nggak tahu mau kemana. Pertanyaan gua, lu akan kemana? Tolong di chat. Coba, gue mau tahu jawabannya apa. Karena gue mau tahu ada manusianya apa enggak di sini ya. Ya karena gue cuma lihat ada tulisan gue doang di sini ya. Gue mau tahu jawaban lu. Gue kasih pertanyaan yang sangat simpel dalam kehidupan. Lu bisa gak liburan besok hari Sabtu dan Minggu, tapi lu nggak tahu mau kemana? Dah, itu aja yang paling gampang. Yuk, jawaban lu di chat. Gue mau tahu nih jawaban lu apa di chat. Yuk, mana chatnya ya? Gue mau tahu jawaban lu apa ya. Lu bisa gak liburan ya, tapi lu nggak tahu mau kemana? Coba. Wah, jangan liburan mau makan aja bingung ya, betul ya. ya. Menurut gua hampir mustahil. Kalau orang lain bilang, wah gua besok bisa liburan tapi gua nggak tahu mau kemana. Yang ada nggak kemana-mana dan diam di tempat. That's why kebanyakan dalam sebuah bisnis yang gua pelajarin dari orang kaya, ada namanya level stuck. Dia merintis dari nol, ya maju di sini ya, menurut dia, tapi dia nggak bisa naik-naik lagi, stagnan seperti itu. Sama ketika lihat teman-teman kita di Prudential ya, menurut gua gitu-gitu doang, gini-gini, bukan berarti gua hebat, gua juga masih belum begitu hebat, tapi gua merasa gua bertumbuh ya. Kenapa dia begitu doang? Kenapa dia stuck? Karena dia nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu ujungnya. Seperti seorang lomba, dia lomba maraton deh. Dia nggak tahu ternyata dia selesaikan lomba 40 km, dia selesai lomba 20 km, dia selesai lomba berapa kilometer. Ketika dia tidak punya range, ketika dia tidak punya jarak, maka disitulah bisnis dia akan berhenti, karena dia nggak tahu mau kemana. Dan ketika gua sadarin seperti itu, maka hal kedua, selain lu kenal bisnis dengan siapa lu bekerja sama, lu tulis, lu mau kemana. Nggak usah jauh-jauh tahun ini deh. Kalau tahun ini masih 4 bulan lagi, lu bilang masih agak bingung, oke, minggu depan lu mau kemana?
bersama bis Prudential itu satu hal yang paling gampang. Kalau minggu depan aja lu masih nggak bisa ketemu jawaban, oke, hari Senin lu mau kemana? Ketika lu nggak bisa jawab seperti itu, menurut gua lu berpikir 2 kali lagi untuk ada di bis Prudential, karena begitupun dengan bis apapun yang lu kerja, lu nggak bakal bisa kemana. Gua ngomong gini karena itu yang gua hadapin kenyataan dalam hidup gua. Serius, gue merasa bahwa Tuhan kasih gue satu banyak pengalaman yang bisa bikin gue untuk realize, untuk berpikir, untuk evaluasi bahwa ini bisnis gue kayak apa ya, mau kemana ya, seperti itu. Dan ketika lu nggak bisa ketemu jawaban, lu akan timbul namanya level stagnan seperti itu. Ya, sama Sufisi siapa tuh, sama Sufisi itu ya. Gue ajakin gue dong seperti itu ya. Nah, kita mulai lagi, materi gue santai aja nggak banyak. Nah, ada 3 hal yang paling penting tentang bersyukur ya. Dalam hidup tuh bersyukur. Kalau zaman dulu ya, keseakan-akan udah ratusan tahun, ketika om gua bilang gua nggak mau dan waktu itu los 2 juta 1 bulan dan gua juga nggak tahu mau kemana. Akhirnya gue pergi ke Palembang, gue nggak dapet nasabah, gue kumpulin uang ke gua ke Lampung nggak dapet nasabah, kumpulin ke Cirebon nggak dapet nasabah, kumpulin uang prospek di Banjarmasin nggak dapet nasabah, di Jakarta nggak dapet nasabah, di Bandung nggak dapet nasabah, di Cirebon nggak dapet nasabah. Stuck gak? Lu nggak usah ngomong pasti stuck ya, ngalamin stuck, tapi baik lagi daya tahan. Ya, endurance gue waktu itu cukup bagus sampai sekarang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena gue tahu mau kemana. Gue cuma bilang gini, gue penasaran sama teman gue kok bisa berhasil di Prudential, gue enggak. Karena gue punya prinsip begini loh. Prinsip gue ya, karena nggak mungkin lu tuh nggak bisa. Nggak mungkin lu nggak bisa kalau lu mau. Itu prinsip gue. Karena gue merasa bahwa, masa sih gue nggak bisa berhasil? Apa yang salah sama gue? Apa yang salah sama gue? Kepenasaran itulah yang membuat gue bertahan di Prudential. Singkat cerita, gue sampai ke Flores. Lu tahu gak? Di Flores untuk dapat nasabah yang 500.000 sebulan aja, gue harus bikin surat keterangan polisi. Gue bukan penipu di atas sebuah materai. Dan itu gue lakukan. Hanya untuk dapat nasabah yang 500.000 sebulan. 300.000 sebulan. 350.000 sebulan. 600.000 sebulan. Dan yang kecil-kecil itulah gue bisa seperti ini ya. Ini blame, excuse, justify. Ini 3 hal yang paling membuat hidup kita nggak bakal bertumbuh. Ini udah sering lu ngomongin, gue nggak mau ngomongin lagi. Tapi yang paling parah adalah ada satu. Ya, lu nyalahin orang lain. Ambil satu contoh ya. Sekarang COVID, so emang cuma lu doang yang kena, semua orang kena. Lalu ketika si Edison bisa berhasil, lu kan ngomongin wajar si Edison udah 12 tahun udah ada di Prudential. Kalau dia nggak sukses, masih Edison bego, oke. Lu ketemu gue kenalin sama satu lagi, misalnya si X. Wajar lah, papa dia pengusaha konglomerat. Angkat telepon aja semua teman-teman papanya. Nggak mungkin nggak bikin polis lah. Oke, gue kenalin lagi sama yang gembel kayak gue. Ya wajar lah dia gembel, nggak punya alasan lagi untuk dia nggak bisa berhasil di Prudential. Dia mau kerja di mana lagi kalau dia nggak sukses di Prudential? Oke, gue kasih yang tengah-tengah. Wajar lah dia nggak terlalu pusing. Ya gak sih? Dia nggak ada beban. Ya gak? Dia, ngerti, orang kayak gitu. Mendingan lu delete dari nomor handphone lu, serius. Dan itu dulu gue gitu bang. Makanya nggak pernah bisa jadi-jadi. Apa aja dibenerin, apa aja disalahin. Lu orang kayak gitu udah gak ada obat. Harusnya lu mikir dong. Kalau orang kaya join, harusnya kita mikirnya apa? Gila, itu aja orang kaya mau join, apalagi gue yang belum ada apa-apaan. Serius, banyak banget gue lihat orang-orang kaya banget di Prudential, join di Prudential dan berhasil. Itu yang bisa bikin gue berpikir bahwa gila ya, itu orang kaya banget loh. Itu orang berhasil loh. Orang kayak gitu aja mau, apalagi gue yang gak punya apa-apa. Gila, itu bikin gue termotivasi, serius. Dan ketika gue ketemu orang lebih tidak beruntung daripada gue, yang lebih suwe daripada gue, wah gue happy loh. Happy seperti apa? Ternyata keadaan gue gak separah itu. Dan kalau dia aja bisa, aduh masa gue gak bisa sih, gue malu dong. Ketika orang tengah-tengah yang di atas gue sedikit aja jalanin dan dia bisa berhasil, berarti gue punya satu guidance bahwa, oh, yang kayak gitu aja mau, gue berarti gak perlu minder. Menurut gue kalau lu punya mentalitas seperti itu ya, apapun yang lu kerjain, kalau kata di Alkitab ya, itu dibuat berhasil. Seperti Midas, ngerti yang lu pegang jadi emas. Ini bukan bicara tentang motivasi, ini bicara tentang karakter. Lu harus build karakter lu untuk bisa lebih objektif dalam hidup. Serius, ini bicara tentang penerimaan objektif. Kalau lu subjektif lu dalam hidup, lu nggak bisa terima kenyataan, lu nggak bisa realistis, lu susah buat maju jadi orang. Serius, lu harus bisa lihat suatu hal dari sudut pandang yang sedikit berbeda sometimes. Ketika gue lihat si Edison sangat berhasil, seperti sekarang gue lihat teman-teman di CTM sangat berhasil, gue sangat happy. Dan gue langsung lihat, wah gila ya, berarti gue pun bisa. Dia orang pintar dan gue sering banyak belajar dari dia, yaitu terutama tentang your money master seperti itu ya, master your money seperti itu ya. Gue belajar, gue catat
seperti itu. Gue catat dan gue sharingin ke teman-teman gue sharing ke partners gue seperti itu. Guys, harus punya mentalitas yang cukup baik dalam dunia bisnis. Gue bicara seperti ini, gue ketemu sama satu orang kaya raya sekali. Dia bilang ketika gue merintis itu ada satu kisah nyata gue ada bukan calon nasabah gue ini, ya sempat dia mau jadi nasabah gue, akhirnya nggak jadi seperti itu karena ditolak ya. Dia dulu cuma supir angkot, kebayang cuma supir angkot dan dia bisa bahasa Inggris. Ini kisah nyata yang buat gue luar biasa dan dia jadi orang salah satu terkaya di Indonesia. Supir angkot, gue ketemu langsung ngobrol langsung sama orang ya. Cuman usaha dia cuman jualan minyak ya, tapi 3 kilang minyak lepas pantai punya dia, cuman punya 3 kilang minyak seperti itu. Ya, cuman punya 4 building, office building, ya 4 office bukan 4 lantai, office building punya dia 4 seperti itu. Ya, 3-nya lagi belum beroperasional tapi udah jadi, dia bingung, suruh gue pakai 1 lantai ya waktu itu ya, lu pakai 1 lantai lah gitu ya. Waduh, serem banget cuma satu-satunya manusia di situ ya, dia kesurupan semua orang nggak jadi. Dia cuma supir angkot bisa bahasa Inggris. Ada suatu ketika ada orang bule minta penerjemah, gimana caranya, nggak tahu gimana gue kisahnya, dia bisa, dibilang saya bisa, dan dia setiap hari belajar. Ya, padahal pada saat dia melakukan penerjemah itu ada satu orang yang berdasi sangat pintar S1, menerjemah juga. Lalu gue bilang, kok bisa berani seperti itu? Dia cuma bilang begini, aduh gila, gua ini harus cari akal, dia bilang, gimana gue bisa ngalahin si berdasi? Ini kesempatan nggak bakal datang 2 kali dalam hidup gue. Lu bisa kebayang nggak sih ini orang hebatnya apa? Bukannya minder, bukannya malu, tapi dia jadi satu level, satu pemikiran bahwa ini kesempatan nggak datang 2 kali. Makanya ketika gue pegang merek Prudential, gue selalu juga berpikir, gue nggak bakal punya kesempatan pegang merek ini 2 kali, guys. Ketika lu sehari ini ada di Prudential, lu bukan jadi seorang agen doang, lu bukan sebagai seorang sales, lu berpikir nggak bahwa lu seorang orang yang beruntung di dunia ini, yang bisa pegang merek Prudential dan lu bisa ngapain ini merek buat lu. Lu bisa jual ini merek ke teman lu dan lu bisa, gue punya bisnis bagus nih, lu mau pegang merek Prudential gak? Lu bisa seperti itu, guys. Lu mau ada bisnis kayak gimana lagi di sini? Kalau lu mau fair dalam hidup lu, kalau lu mau objektif dalam hidup, gue yakin nggak ada. Karena semua itu perlu uang. Lu beruntung aja Prudential perusahaan modal asing, keuangan yang tidak boleh berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri kayak di Singapura, lu game over, udah nggak bakal ada lagi kita hari ini nge-zoom. Dan kesempatannya sampai kapan? Lu juga harus objektif, nggak tahu. Prudential sebagus ini sampai kapan nggak ada yang tahu, guys, karena nggak ada yang bisa baca masa depan. So ketika kesempatan ini masih ada, lu ngapain lu diem? Lu fight dong habis-habisan. Mumpung memang kesempatan ini ada di tangan lu sekarang. Lu bisa jual bisnis ini ke siapapun yang mau dan Prudential kasih lu royalti. Menurut gue gila banget. Bukan lu yang ngerjain. Grup bisnis lu yang hebat karena lu referensikan dia jalan, lu dikasih royalti. Gue yakin nggak ada bisnis kayak gitu. Lu hanya ngajarin orang tentang cara konsepnya, lu hanya ngajarin orang tentang segala macamnya, dan lu gila banget. Prudential bayar lu passive income. Gue nggak tahu ada bisnis seperti ini di mana lagi, guys. So, baik lagi level knowledge sama level bersyukur. Ya, karena sudah cepat. Nah, di era COVID-19 ini sebenarnya show to us sebenarnya cuma nunjukin kita sebenarnya seperti apa sih, siapa kita sebenarnya sih. Kalau lu diamond, lu diapain aja situasi seperti apa, bisa jadi kayak Anton Erickson ya. Dia udah nyampe top nasional nomor 4 segala macam, congrats seperti itu, gue bangga, gue keren, dan selalu gue bilang nih orang hebat segala macam ya. Itu berarti nunjukin level dia seperti siapa. Itulah diri dia yang sebenarnya nggak penting, nggak COVID segala macam. Nomor 2, kalau 5, gue berpikir gue yang nomor 2 aja lah. Gue pengen jadi orang seperti apa, karena gue orang biasa, gue bilang gue biasa aja lah ya. Nggak hebat-hebat banget, makanya gue tipe orang yang nomor 2. Gue pengen tunjukin gue orang seperti apa di COVID-19. Kalau cuma punya 2 pilihan itu, gue percaya gue. Lu tuh harus milih, lu mau yang nomor 1 atau nomor 2. Lu nomor 1 memang lu orang bagus, diapain aja lu pasti jadi. Lu jangan kan COVID, lu di gunung aja bisa closing. Serius, itu kata siapa tuh? Anthony Robbins itu loh. Sometimes dia bilang itu, your situation show to you siapa lu sebenarnya. Kadang ada beberapa situasi yang nunjukin sebenarnya lu tuh sebenarnya seperti itu loh. Kalau lu nggak punya kesempatan yang seperti itu, istilah kata ada satu gift dari Tuhan yang memang lu udah orang hebat, ya berarti lu punya kesempatan yang nomor 2. Lu tunjukin lu mau jadi seperti apa sekarang ini. Dan di era COVID-19 ini sebenarnya nunjukin sebenarnya pergaulan lu selama ini kemana dan sama siapa. Di sini di era COVID-19 lu bisa evaluasi diri banyak. Bahwa selama ini berarti gue salah gaul. Teman-teman gue nggak bisa gue hubungin. Ternyata bisnis gue juga mandek ya seperti itu. Berarti mungkin selama ini gue bergaul sama lingkungan yang di lingkungan itu gue cukup bagus. Gue menyarankan teman-teman kalau lu mau bertumbuh bagus,
Kalau lu mau bertumbuh secara belief, lu mau bertumbuh secara mindset, lu mau bertumbuh secara lu berkarakter, bergaul lah sama orang-orang yang levelnya jauh di atas. Serius. Kenapa? Dari situ lu akan lihat cara dia pola pikir, level penerimaan. Orang kaya kebanyakan tidak bicara tentang uang. Karena dia sudah punya uang. Dan dia juga tahu, maaf dan tanda kutip, lu tuh nggak ada uang. Serius. Gue punya satu teman, hari ini, dia orang nomor satunya, istilah kata tangan kanannya salah satu anak pemilik stasiun TV terbesar di Indonesia. Setiap hari cuma dia berdua kemana-mana. Gue nggak usah sebut namanya karena nggak enak. Dan ini direkam seperti itu. Tangan kanannya. Punya yachts, punya pesawat pribadi, punya helikopter. Gila lu. Dia nggak lihat uangnya. Uang mah nggak ada apa-apa ketika gue lagi di mana bro? Sama bos. Lu bayangin temen gue itu kaya. Tapi sama dia dibilang gue tuh gembel, Ton. Lu bayang gak sih? Gue gembel, dia bilang itu. Dia dikepret aja, gue miskin, dia bilang temen gue. Dia gembel. Tapi kenapa bisa kena sama itu orang jadi orang yang terpercaya dia? Seperti gue sering beberapa kali diajakin, tapi belum sempat gue seperti itu, nanti gak ada waktunya. Kenapa? Karena orang kaya itu cuma butuh dua hal. Satu, lu nyambung sama dia. Berarti kalau nyambung berarti nyaman, betul gak? Dua, lu punya integritas atau karakter. Lu tahu diri, tahu posisi, tahu waktu. Nyambung itu berarti level knowledge itu udah cukup. Sehingga diajakin dia, lu bisa nyambung. Makanya baca buku yang baik, baca majalah, satu informasi-informasi yang baik gitu ya. Walaupun even beberapa teman gue bilang gue terlambat di dunia investment saham seperti itu, tapi gue belajar habis-habisan, serius. Ya. Gue ngeles, ya walaupun nggak ngerti-ngerti sampai sekarang nggak apa-apa, tapi niat hati gue kan mau belajar, mau pintar seperti itu, betul gak sih? Walaupun gila gue baca buku, sampai sekarang juga ini ngomong apa nih buku ya, belajar juga nggak apa-apa ya, lama-kelamaan jadi pintar. Apa? Karena gue mau punya level knowledge yang baru. Serius, gue tahu ini penting banget saat ini, karena gue mau melengkapi apa yang gue nggak ngerti. Jadi gue nggak hanya cuman di dalamnya, tapi gue belajar benar-benar, karena gue nggak pernah setengah-setengah seperti itu. Kedua, orang kaya itu butuh orang yang karakter. Makanya ketika gue ketemu beberapa orang-orang yang kayak kenapa bisa welcome sama gue, karena dia ngomong nyambung. Belajar tentang minyak bumi, belajar tentang batu bara, belajar tentang kayu, belajar tentang karet, belajar tentang dunia keartisan, belajar tentang bisnis ini, belajar tentang bisnis, mending lu tahu. Sehingga nyambung. Orang kaya butuh orang dua ini sehingga dia tidak lihat umur. Gue ada satu company yang gue bikin, perusahaan investment, ya. Isinya cuma 4 orang, isinya 72 tahun umurnya, satu lagi usia 67 tahun, satu lagi usia 62 tahun, satunya lagi gua, saya. Lu bisa kebayang, ini orang berduit sekali, berduit. Kenapa diajak gua? Karena nyambung, dan dia merasa gua punya karakter, dan ini bikin satu konsorsium buat perusahaan investasi dan udah jalan di Bali, seperti itu. Jadi gua invest ada beberapa villa dan lain-lain di Bali. Kenapa? Karena dia merasa bahwa gua bisa dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena gua punya knowledge yang cukup, dan karakternya cukup oke. So, orang kaya, kalau lu berpikir, gua hanya bisa prospek orang kaya kalau gua punya duit, lu berarti, apa ya, masih ada something wrong. Apa saya lu pikirin? Please, salah. Orang kaya nggak pernah lihat uang lu. Orang kaya lihat lu nyambung nggak, seperti itu. Nggak perlu, gua nggak pernah pakai jam tangan mewah, karena gua nggak suka jam tangan juga, seperti karena gatal gitu ya. Tangan gue nggak suka aja, karena berapa kali dibeliin jam tangan yang cukup bagus hafal hilang gitu ya. Jadi gue udah kapok ya, jadi trauma gue pakai jam tangan hilang ya, jam tangan ulang tahun hilang, gue juga lupa tahu di mana hilang, sampai sekarang belum ketemu. Jadi kalau lu ketemu jam tangan gue, tolong balikin ya. Gue sih feeling Harrison, feeling gue ya, gue nggak tahu benar apa enggak ya, karena dia sering satu kamar sama gue, feeling gue begitu ya. Nanti gue cek lah di rumahnya ada jam tangan gue gak begitu. Terus aja lu. Teman-teman teman-teman lu cek deh di COVID-19 ini ada yang bilang, Ton, gue nggak tahu prospek di mana. Oke, lalu ada yang lucu, Ya. Ketika waktu beberapa bulan lalu gue sharing di satu agensi yang cukup besar, dia bilang, bro, aduh gue prospek di mana ya? Oke, lalu gue tanya lagi. Dia singkat cerita kayak mengeluh, ya, gue nggak tahu prospek di mana, gue nggak tahu mau ketemu siapa, gue bingung mau kemana lagi, segala macam. Lalu terus gue tanya, terus mau tuh bisnis dia, aduh kayak bisnis juga. Dia WhatsApp seperti itu ya, aduh ini bisnis juga kayaknya. Gue juga bingung, nggak bisa gue jalanin deh seperti itu. Orang kayak gini, pertanyaan gue buat semua yang di sini ya, akhirnya apa? Orang kayak gitu gue udah masalah dia nih. Ya nomornya juga gue nggak save seperti itu ya. Malas banget. Kenapa? Orang kayak gini pertanyaan nih, jangankan di Prudential. Pertanyaannya kalau lu boleh jujur dalam diri sendiri, bisnis apa yang cocok buat dia?
nggak tahu mau kemana, ya, nggak kenalannya sedikit, dan dia minta berhasil. Jangan salahin Prudential. Ini kan Prudential hanya salah satu jenis model bisnis kan, ngerti gak? So ini juga semua yang di sini juga harus mengerti. Prudential salah satu model bisnis yang kebetulan aja lu beruntung lagi pegang. Serius. Di luar sana juga banyak bisnis, model bisnis yang lainnya, betul. Nah, kalau tipe orang seperti itu, lu jangan salahkan model bisnisnya. Lu salahkan diri lu. Karena lu dikasih apa aja, lu mau tawarin kemana kan? Nggak bakal bisa jadi juga orang seperti itu. Jadi, sometimes orang tuh terlalu sempit menurut gua, terlalu nggak fairness gitu ya. Nggak pernah objektif dalam hidup. Lu nyalanya Prudential. Aduh, nggak cocok nih gua Prudential, nggak tahu mau kemana. Lu jangan kan di Prudential, mau bisa apa? Lu kalau nggak pernah bergaul sama ini, lu mau bisa apa kalau lu nggak mau networking sama ini? Networking itu penting bukan karena lu ada di Prudential, tapi karena lu pengen punya market yang baru. Kayak gue main golf. Nggak penting main golf ya, tapi dengan siapa gue main golf itu jauh lebih penting. Serius, gue nggak peduli karena gue lempar bolanya. Sampai gue kemain, lu, gue capek nih, sama lu mah, buang-buang waktu gue main golf. Dia bilang nggak pintar-pintar, gue tambah goblok, bodoh amat. Nggak penting gue main golf, tapi dengan siapa gue main golf itu jauh lebih penting. Nggak penting gue main basket sama siapa, tapi dengan siapa gue main basket itu jauh lebih penting. Lu minum kopi sama dimanapun nggak penting, tapi dengan siapa lu minum kopi itu jauh lebih penting. Itulah yang membantu lu bertumbuh secara karakter, mentalitas, dan knowledge. Bukan masalah Prudential yang jelek. Kitanya nggak mengerti esensi atas sebuah bisnis. Bisnis itu networking, guys. Lu kalau nggak punya networking yang bagus, bagaimana lu punya bisnis yang bagus? So, lu keluar kandang dong. Cari market yang baik dong. Lu keluar kota dong, kemana kek, jangan hanya diem di tempat itu, lu banyak keluar ke lingkungan. Nah, jeleknya kata Valen, gue karakternya introvert, serius, gue jarang banget keluar. Ini sebenarnya buat evaluasi buat diri gue sendiri, Son, evaluasi, karena gue nggak pernah banyak ngomong, di mana-mana gue diem. Ini sebenarnya jelek juga buat gue. Jadi apa yang gue omongin tadi sebenarnya buat gue. Lu dong tahun sering keluar, yes, padahal temen gue banyak yang bagus-bagus, tapi selama ini sometimes karena karakter dari kecil yang makanya merubah itu perlu waktu. Ya karena dari kecil gue apa-apa di rumah. Gue nggak pernah kemana-mana sejak SMA, dari SMA. Apa-apa pulang ke rumah, pulang makanya kalau lu punya anak, berikan anak lu kepercayaan biar dia bisa bertumbuh. Kalau nggak repotnya, untungnya gue ada di Prudential, lu kebayang nggak sih kalau gue kerja di IT lebih mati lagi gue. Gue mungkin nggak ketemu manusia. Selama gue 2 tahun di kampus, gue kuliah di Kelapa Gading, gue cuma punya 4 teman. Lu gila gak? 2 tahun temen gue cuma punya 4. Kenapa? Karena gue gak nyaman bergaul. Ya, kembali lagi ke karakter. Nah kan ini lagi gue rubah. Gue ngomong begini pun buat diri gue sendiri. Jadi gue masuk ke sini. Even gue gak nyaman. Sampai satu komunitas minta gue jadi orang nomor 1. Dan itu komunitasnya ada di Menteng. Di Menteng, di Sudirman, ya komunitas buat orang-orang kaya. Disuruh gue jadi orang nomor 1 presidennya atau jadi ketuanya gitu, organisasi yang besar di Indonesia. Gue juga nggak tahu kenapa nggak, dan gue tolak. Beberapa orang bilang gila, sayang banget. Nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Lu ambil tuh sih orang-orang kaya semua. Nggak tahu, jawaban gue tolak. Ya, ini yang bikin gue evaluasi buat diri gue sendiri. Ayolah Ton, lu berubah. Kadang gue begitu, jadi jangankan gue pun bergumul guys, bergumul. Bagi orang bilang, ya kan gue gak gampang bergaul. Sama, gue kan orangnya sometimes minder dan sama seperti itu. Tapi kan gue mau berubah. Gue punya garis finish yang berbeda sama lu semua, betul gak? So, ini pun gue sama. Jadi COVID-19 show to us. Lu mau jadi seperti apa dan pergaulan mau dibawa kemana? Jadi gue ngomong ini buat diri gue sendiri. Ayo Ton keluar. Dan gue mulai keluar. Seperti itu. Kenapa? Karena gue pengen ada satu titik tertentu, gue ada ukur. Gue mau di Prudential berapa lama lagi, berapa income gue, dan gue mau ada hal yang gue pengen lakukan di luar sana jauh lebih baik. Gitu. Ya, gue mau jadi seorang investor segala macam. Karena menurut gue uang dari Prudential udah sangat lebih dari cukup. Gue mau nikmati hidup di masa muda gue. Seperti itu. Kayak contoh ada satu omnya Valen. Ya, dia udah nggak pernah ngurusin perusahaan lagi, dia nggak tahu uangnya berapa. Ya, setiap minggu dia, setiap bulan dia keluar negeri, enjoy. Gue mau. Karena katanya di soal yang nomor 4, lalu bisa nikmatin hasil dari bisnis lu, menurut gue fair. Ya karena gue yakin gue nggak bisa seperti Jeff Bezos, bukannya gue merendahkan mimpi gue, enggak. Daripada gue sebelum mati kan gue nggak mau juga gitu. Ya kan, gue pengen bisa menikmati hasil bisnis gue itu nomor 4. Ya, Mas Rioman si Harrison seperti itu. Kan gue belajar 4 bagaimana bisa menikmati hasil dari bisnis, dan gue mau nikmatinnya ketika gue usia 45 tahun. Serius, gue mau nikmati banget. Ya masih ada waktu gue 10 tahun. Ya, menurut gue udah cukup banget gue merintis bisnis ini. Ya, next.
market change. Teman-teman, market berubah dan lo sadarin. Ketika di COVID-19 market berubah, beradaptasi lah, update lu nggak suka. Ini bukan bicara motivasi, ini bicara kenyataan hidup dan lo terima kenyataan. Kalau nggak lu punah seperti dinosaurus. Lo terima kenyataan hidup lu bahwa market sudah berubah, ya, bisnis role model bisnis sudah berubah. Lo harus upgrade market lu suka nggak suka, lo harus upgrade skill lu dan lo harus beradaptasi. Dan bukan salah lo, nggak semua dan beruntung aja kita ada di Prudential, di mana bisnis kita tuh bisnis niche sekarang. Untungnya di sini kita tuh kebutuhan primary sekarang. Beruntungnya sekarang kita ada di sini aja, beruntung. Karena akhirnya COVID-19 bisnis insurance jadi kebutuhan niche premium, niche benar-benar kebutuhan utama yang orang harus punya sekarang karena bicara tentang namanya finance, bicara keuangan dan aset seperti itu. So menurut gue beruntung bagi orang yang join sekarang, lu momentumnya tepat. Kenapa? Karena lu join di ketika Prudential Insurance Company bisnis lagi di titik orang udah mulai beli bahwa, oh ya, lu sekarang nggak perlu takut-takutin orang udah takut sendiri. Karena ketika seorang terjadi apa-apa, karena di Prudential bicara keuangan, karena yang bermasalah adalah uang dan asetnya, jangan salah. Inilah yang lu cover buat orang-orang di luar sana, bukan sakitnya, tapi uang dan asetnya. Di mana uang dan aset sekarang ini sangat-sangat penting. Ketika lu ngerti konsep seperti ini, maka nasabah akan banyak sebenarnya. Karena lu cover uang dan aset seperti itu. Bukannya kesehatannya dia, bukan jiwanya dia. Karena itu nggak ada yang tahu, resiko hidup siapa yang bisa tahu sih. Ada ya. Oke, next. Ya, peluang. Peluang sekarang lu bisa lihat, gila gak? Hari gini bisa nge-zoom dengan segini banyak orang di rumah. Gila banget, sangat-sangat efektif waktu sekarang ini. Make money online, jadi bisnisnya Prudential sekarang bisa di online. Lu bisa prospek di mana aja, lu bisa sharing di mana aja. Dan menurut gua gila banget, nggak banyak bisnis bisa ready seperti ini guys. Karena model bisnisnya harus diadaptasi lagi. Kita sudah di dalamnya, nggak banyak dan peluang ada di jari lu saat ini. Nah, videonya Bob Sadino dong, tolong. Bentar, Bob Sadino ya. Yes. Terus, bentar ya teman-teman ya. Oke. Share screen. Ton, lu matiin lu, Ton. Screen lu, Ton. Oke. Terus tahan, banting, dan tidak boleh cengeng. Sorry, ada suaranya nggak ya? Ntar ya, gue share screen dulu. Ada. Ada suaranya, Ton, ya tadi ya? Ada. Terus tahan, banting, dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Ya, satu kali lagi Son, gue suka video itu Son. Ulang lagi ya. Suka itu ada satu video gue nggak dapat nih, mana ya? Waktu itu gue kirim Tahan, ini video banting, bagus dan banget. tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Ada satu video lagi nanti gue share ke WhatsApp si Erison ya tentang namanya lapar. Sebenarnya apa sih yang menggerakkan lu untuk bisa melakukan suatu hal? Karena rasa lapar. Itu video bagus banget. Jadi ketika gue lagi down, itu video pasti gue tonton. Ya jadi lu boleh tonton itu dan itu akan membuka open mind lu banget. Nanti gue share ke WhatsApp-nya si Erison, sharing ke grup aja. Ya, Gua ada share videonya kok. Tentang lapar itu ada kan? Ada, yang orang Makassar ya, itu nggak salah ya? Yes, betul. Kalau ada lu tolong sharing Son di sini. Banyak yang belum nonton. Udah sering nonton belum sih? Itu satu video favorit gue. Ya harus dicari gua tuh, nggak di sini, Bro. Nanti lanjut. Ya lanjut ya. Jadi teman-teman, aku lanjutin dulu ya. Sebelum selesai. Udah mau beres kok, gua nggak panjang-panjang. Selesai gitu. Ya, peluang udah bicara. Jadi sekarang peluang itu seperti tadi kata Bob Sadino. Lu diajarin, nggak mau dikasih peluang, nggak mau orang kayak gitu mati. Bob Sadino, lu Bob Sadino sebenarnya cuma ngajarin simple. Karena gue suka banget sama dia. Karena apa? Itu orang yang bisa membuat gue salah satu orang yang bisa open mind. Jadi orang tuh kata dia jangan munafik. Tadi juga ngomong, jangan sampai kayak gitu. Kalau kayak gitu nanti dia berubah pikiran, pusing kata dia.
Betul. Ya, jadi kalau berubah pikiran kita akan pusing bareng-bareng. Betul banget. Sorry, ada yang bocor. Nggak apa-apa. Ya kita kan pusing bareng-bareng kalau berpikiran. Betul sekali, betul ya. Teman-teman hati-hati kalau berpikiran ya. Teman-teman kata Bob Sadino itu satu orang yang gue sangat suka banget karena dia orangnya ngomongnya bikin gitu loh, bikin mata tuh melek gitu loh. Enak gue. Kalau gue nonton video dia, gue berapa kali mau ke tempatnya nggak bisa karena dulu gue nggak punya akses, nggak punya kenalan seperti itu. Gue pengen banget. Itu orang yang benar-benar hidupnya itu apa ya? Lu katanya kalau mau berhasil, satu, jangan munafik. Itu pertama, kata dia. Kedua, lu gitu ya, lu benar-benar dengan mata kepala jujur aja, dia bilang gitu. Sekarang ini lu punya toko, udah keluarin modal, nah lu masa nggak mau buka toko lu? Kalau sepi, ya lu cari akal dong. Lu kalau mau cari akal, kata dia, mati aja lu. Kayak gitu lu maksud teman lu. Lu buka kafe, sekarang lagi COVID, lu pikir otak dong, kata dia. Dia ngomongnya gitu lu. Lu pikir pakai otak lu dong. Di mana biar rame? Kalau zaman dulu, kalau mungkin jam sekarang dia ngomong gini, lu ceklah ke Instagram, lu bikin iklan di Instagram, lu hubungin temen lu bisa take away lah, lu jualan di WhatsApp grup lah. Lu bayang gak sih, kalau dia mungkin Om Bob sampai sekarang masih ada, dia akan mungkin ngomong begitu. Nah kalau kayak gitu aja lu nggak mau, lu mati aja, dia bilang itu. Makanya benar banget, bisnis itu bicara tentang endurance, baru kreativitas, dan lain-lain melengkapi, guys. Seperti lu di Prudential, ini kan ada COVID, ya lu cari cara dong. Betul gak? Lu coba kontak orang, lu coba bangun hubungan dulu, ya kan karena nggak langsung dong, lu bikin jadi temu, apalagi sekarang udah mulai orang berani ketemu, betul gak? Udah berani keluar, lu bikin jadi temu dong. Lu rekrut, lu ubah dong cara bahasa lu, betul gak sih? Lu rubah dong penampilan lebih dikit, lebih rapi. Lu rubah dong knowledge lu, betul gak? Lu bikin konsep dong cara prospek yang sederhana. Lu bikin satu pertanyaan-pertanyaan yang menarik dong sehingga orang tersebut berpikir kalau iya ini resiko saya. Lu kasih tunjuk dong apa yang perlu lu tunjukin. Seperti itu dong. Nah, itu yang gue bilang peluang itu ada di jari lu saat ini. Kenapa? Karena lu bisa belajar saat ini di mana aja. Lu bisa upgrade, lu punya skill, lu bisa nonton siapa aja hari gini. Dan menurut gue itu luar biasa banget gitu. So kalau memang masih ada yang punya banyak alasan, nggak salah. Tapi coba fair deh kata si Om Bob. Kira-kira orang kayak gitu bisa berhasil. Kalau bisa berhasil, bisa apa? Bisa apa? Lalu bilang, Ton, bis Prudential kan nggak gampang. Ini pertanyaan yang paling sering gue ditanyain kalau gue bisa isi ya. Bro, kan bisnis Prudential nggak gampang. Aduh, jawabannya paling menarik tau gak apa? Ada dua pertanyaan yang gue paling bosan untuk jawab. Jadi sebelum ditanya, gue kasih pertanyaan dulu. Gue jawab sendiri. Seperti itu, gue tanya sendiri. Menurut pendapat lu, bis Prudential bisnis yang paling bagus gak? Itu pertanyaan pertama. Nomor dua, bis Prudential kan nggak gampang. Itu yang kedua. Jadi pertama gue jawab dulu ya. Apakah bisnis Prudential bisnis paling bagus yang ada di Indonesia atau bisnis paling bagus yang ada di dunia? Jawaban gue yang paling fair menurut gue, enggak. Menurut gue, bisnis Prudential bukan bisnis yang paling bagus. Lu harus jujur. Jadi orang kan harus objektif. Loh, kalau gitu bisnis yang paling bagus apa? Cuma ada kalau gue ditanya, gue cukup perlu punya 1% sahamnya Apple. Ini doang, menurut gue bisnis yang paling bagus. Apapun caranya gue punya 1% sama Apple. Nggak muluk-muluk. Karena lumayan bernilai 20 miliar US dollar. Hari gini. 1% sama Apple. Karena 100%-nya bernilai 2.000 triliun dia sekarang. Ya nggak? Menurut gue, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, teman-teman. Kenapa? Karena lo harus objektif. Pertanyaannya, lu mungkin nggak sih punya ini? Ada satu cerita dari satu leaders di Bandung. Suatu ketika, dia ketemu salah satu orang paling kaya yang ada di Indonesia, ya. Inisialnya, mereknya WW, ya, W, ya, perusahaan sawit salah satu terbesar di Indonesia, ya. Inisial depannya W, ya. Wilmar. Dia ketemu pemiliknya. Jadi istilah kata, kenapa? Wilmar, langsung Wilmar. Wush, Wilmar ya. Dia ketemu ownernya, dia nggak tahu itu pemilik ownernya, ya, di Bandung ketemu. Dia tuh pelayan gereja, kebetulan dia Kristiani, ya. Jadi dia cari tempat di mall udah berapa tahun yang lalu untuk dia sewa, ya. Jadi singkat cerita dia ketemu satu mall yang besar di Bandung, ya. Terus dikasih satu lantai full. Baik banget. Dia harus ketemuin orangnya di Jakarta. Ibu-ibu biasa banget penampilannya, ya. Ditanya ngobrol, dia bilang iya. Dia bilang, ibu bisnis apa? Oh, saya bisnis hotel. Dikira dia bisnis kecil-kecil. Ditanya hotel apa? Itu hotel yang di Sudirman ada 4. Hotel ini punya saya.
Dia kaget, siapa ibu? Dia baru tahu itu Wilmar Group dan itu adalah istri pemiliknya. Lalu langsung dicerita, kamu bisnisnya apa? Aduh, bisnis saya jelek bu, pasti jauh dibanding ibu. Dan dia marah. Ditanya, bisnis kamu apa? Dia bilang, maaf, bisnis saya Prudential jelek bu. Dan gak ada kutip, dia bisnis Prudential dong. Bisnis ibu jauh lebih bagus daripada saya. Si ibu itu ngajarin dia satu hal paling penting. Dia bilang, wah kalau kamu mikir seperti itu susah kaya dong kamu. Gila gak diomongin? Kalau kamu mikir seperti itu, kamu susah kaya. Kenapa kamu mikir seperti itu ditanya? Ya karena kan bu, dibandingin bisnis ibu saya jauh lebih luar biasa. Oke, memang betul itu kenyataan yang harus kamu terima. Bisnisnya saya kebetulan Tuhan kasih luar biasa. Pertanyaan saya, kamu punya kesempatan nggak punya bisnis seperti saya? Nggak punya kesempatan. Kalau nggak punya kesempatan, kenapa kamu bandingin sama bisnis yang sekarang kamu punya? Jadi dia bilang, itu satu perbandingan yang nggak masuk akal, dia bilang itu. Pertanyaan, lu punya kesempatan nggak punya 1% sama Apple? Kalau nggak punya, forget it. Lupain. Fokus sama bisnis yang lu punya dan lu syukurin itu. Suatu ketika moga-moga memang lu punya 1% sama Apple bisa terwujud. Dan orang itu marahin itu orang yang pinjam gitu. Dia bilang, kalau kamu berpikir seperti itu, kamu orang yang akan susah kaya. Kenapa? Karena lu kebanyakan menghayal, kalau kata dia. Lu menghayal di sini. Sehingga lu bisnis yang ada di tangan lu buang hanya untuk menghayal. Bukan berarti ini satu hal yang nggak mungkin aja. Tapi apa yang ada di tangan lu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kata dia begitu. Setelah itu lu kerjakan dengan sungguh-sungguh, lu lihat, lu punya chance gak untuk dapetin ini. Dia bilang, forget it, dia bilang. Dan saya juga nggak mungkin aja kamu ada di bisnis ini, dia bilang digituin. Apalagi dengan mentalitas seperti itu, matang digituin tuh orang, face to face digituin, matang nggak? Saya pun tidak akan ajak kamu di bisnis saya, mentalitas kamu seperti ini, dia bilang. Kenapa kamu nggak syukurin dengan bisnis yang kamu punya saat ini? Harusnya kamu kerjain itu dengan sungguh-sungguh, itu nomor satu. Apakah bisnis Prudential bisnis yang paling bagus? Jawabannya enggak ya guys. Tapi kalau saya ditanya lagi dengan objektif, bisnis apa yang sekarang bisa lu kerjain yang terbaik yang ada di dunia? Ya Prudential, jawaban gue. Karena ini bisnis terbaik yang ada di dunia, yang gue bisa kerjakan sekarang dengan segala keuntungan dan kerugian yang bisa gue hitung seperti itu. Gue tahu resiko di Prudential apa? Ya orang bilang enggak, baper aja resikonya, bawa perasaan doang. Dan sekarang perasaan gue udah hampir nggak ada, seperti ketemu orang udah bodo amat seperti itu. Ya itu yang gue perhatikan dari apakah ini bisnis Prudential terbaik di dunia? Jawabannya enggak. Tapi apakah bisnis Prudential bisnis paling bagus di dunia yang sekarang lu bisa kerjain dan lu bisa pegang dan lu bisa miliki? Jawabannya yes, bisnis Prudential. Ini bisnis terbaik yang saat ini Tuhan kasih dan gue bisa kerjain dengan luar biasa. Iya ini. Tapi kalau lu mau fair, ya lu punya 10% sama Amazon aja udah pasti luar biasa kokainya lu. Udah 10% aja. Jeff Bezos kan punya 11, lalu 10 lah, gitu kan, adik kakak gitu loh. Lalu udah cukup ini. Nah ini bisnis terbaik di dunia ini, atau lu punya Walmart. Tapi kan lu menghayal keburu gila, betul gak sih? Nomor 2, apakah bisnis Prudential susah? Jawabannya tergantung lu bandingin sama apa, lu fair juga. Apakah bisnis Prudential jelek? Tergantung lu bandingin sama apa. Gue pernah prospek satu orang dan gue minder dan gue nggak usah jawab. Ketika gue prospek sama dia bilang nggak, bisnis Prudential tuh jelek banget. Ini bisnis jelek tuh, gue nggak suka. Masa dong perlu 4 tahun sih dapetin 100 juta sebulan? Dia bilang gue begini. Ingat banget gue di mall di Muara Karang ada mall apa namanya itu? Ya di situ gue. Mall apa sih dekat-dekat itu yang ada apartemen gede banget tuh, banyak. Bewok. 4 tahun dibilang 100 juta. Bewok, mall Bewok. Dia bilang 4 tahun 100 juta, tahun kelamaan, ini bisnis jelek banget. Gue bego, diem aja loh. Iya bener ya. Karena gue nggak ngerti apa-apa. Setelah gue pikir-pikir, waduh, salah bandingin. Nah, tergantung bandingin apa. Dia bilang apa? Untuk dapetin 100 juta 1 bulan, gue paling perlu hanya waktu 6 bulan. Dapat CPT awal. Dia bilang ini uang kecil bagi gue. Gue lupa dia punya pabrik, tapi bangun pabriknya 62 miliar. Dan gue enggak, ini kan gratis, 4 tahun 100 juta gratis. Iya bener juga, kalau lu punya pabrik 62 M, lu nggak bisa nyampe CPT sebulan 6 bulan, lu gila. Oke, paham ya?
Jadi apakah bis prudential jelek? Tergantung lu bandingin dengan apa. Apakah bis prudential bagus? Sama, lu tergantung lu bandingin sama apa. Inilah yang bikin gue sangat confident sama bis prudential karena lu harus bandingin. Ya ada iklan ya. Jadi lu fair. Semakin lu objektif sama ini bisnis, maka lu semakin happy jalanin prudential. Semakin objektif sama prudential, ya. Semakin objektif lu bisa melihat ini bisnis. Cari fair ya. Lihatnya secara fair. Lu nggak usah lu manipulasi. Lu objektif aja. Lu banding dengan fair. Maka lu akan jalanin bisnis prudential dengan enjoy, dengan fun, dengan ucap syukur. Dan lu akan mencintai ini bisnis. Bukan karena ini bisnis menghasilkan banyak uang. Tapi lu bisa melihat secara real dan hidup lu bahwa ini bisnis gila banget bagusnya. Karena lu punya kemampuan membandingkan segala sesuatu halnya dengan objektif. Objektivitas tuh penting sehingga lu nggak aneh-aneh bandingin A sama B gitu. Lu jangan bandingin sama dulu gue bego-bego gue bilang iya gue nggak bis prudential jelek. Gue lupa dia punya pabrik 62M. Sekarang kalau lu punya pabrik 62M, masa CPT 4 tahun bangkrut dong? Ya juga dong, betul gak? Terus yang bangun pabrik 62M, ya 4 tahun 100 juta, lu berarti gila, lu ngaco ngelolanya. Berarti ada something dong sama lu 62M cuma dapat CPT, berarti ada yang salah. Di situ gue baru belajar. Tergantung lu banding sama apa. Ingat, ini tuh free. Ini free. Oke? Kayaknya materi gue udah mau habis deh. Habis belum? Nah, habis kan materi gue tadi video tadi. Teman-teman kan pada penasaran. Oh, belum selesai. Tenang, lanjutin Ton. Ya, berarti tadi video yang tadi maraton itu. Dalam dunia bisnis ada satu mentalitas yang paling penting. Ini adalah satu habit gue bilang dari Khairul Tanjung penutup terakhir. Khairul Tanjung bilang lo harus punya satu habit. Lo harus punya satu kebiasaan yang lo tanam kepada lo dan keluarga lo, kepada anak-anak lo, kepada generasi-generasi lo. Lo harus punya satu habit yang paling penting yang lo nggak boleh lupain. Satu habit apa? Belajarlah untuk terbiasa. Lo menyelesaikan apa yang sudah lo mulai. Biasakan. Apa yang sudah kamu mulai. Biasakan. Lu punya habit dan ajarkan ini kepada generasi anak-anak lu maksudnya. Ini yang gue pelajari. Selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Punya habit seperti ini. Sekarang udah mulai dipudinya, beresin sampai Desember dengan baik. Habit inilah yang paling penting yang lu tanamin ke diri lu dan kepada anak-anak lu. Ajarin mereka. Kasih contoh ke mereka. Selesaikan apa yang sudah lu mulai. Oke? Itu doang guys yang gue mau sharingin. Semoga apa yang gue sharingin bisa lu dengerin ya, bisa lu pakai ya, terserah. Thank you bro. Sebelum dong, gue kasih lu profilnya dulu Sunday Punch lu, oke? Nah ya, ada Sunday Punch gue lah. Ya. Teman-teman kan penasaran nih, ini manusia agak-agak sedikit nyebelin kan, tapi dia luar biasa. Nah teman-teman gue kasih kalian profilnya dia biar kalian tahu sebenarnya temen gue tuh sangat luar biasa loh teman-teman. Ini unik dia. Kalau mati harus diawetin dulu dia. Bentar ya. Nah. Oke.
I know. Teleported me. But I once started the gas. Really? Yes. You got something? Got nothing. Yeah, sometimes gas is like that, right, Dylan? Yes, sometimes. Yes. Nah, Ton. Nah, teman-teman, luar biasa kan si Anton ini? Ton? Halo? Suara lu hilang. Iya. Kenapa udah? Nah, ini gila yang ngechat gue tuh banyak Ya. banget. Anton luar biasa dahsyat, katanya harus suruh ngulang lagi dia. Kalau menyan. Ini kalau gue bilang nih speaker dadakan tapi sangat-sangat luar biasa. Jadi auto fans-nya tuh. Waduh. Luar biasa. Teman-teman ada yang mau tanya silakan ngechat. Ini manusia ini kita kasih 3 pertanyaan dari floor ya. Gue ada 3 pertanyaannya. Nah, kata si Valen, gue kan tadi tanya alamat sama Valen. Len, alamat lu di mana? Katanya nggak usah, kasih tahu sama aja, Ton. Teman-teman, ada yang mau nanya? Silakan nanya ya. Ton, gue pengen nanya, Ton. Maksud lu begini, yang COVID menunjukkan... Ya, si Valen mau jadi trader pro kayak lu katanya. Oke, boleh lah. Jangan, Len. Jangan. Bisa gila nanti lu orang. Nanti, Len. Nah, Ton. Kan tadi ada pertanyaan gue menarik slide lu satu yang COVID. Bro, sinyal lu merah-merah, bro. Sinyal lu merah. Sinyal lu merah. Udah apa nanya apa? Nah, yang soal COVID menunjukkan karakter sesungguhnya. Guys, anak-anak komen di bawah. Bisa internet udah aktif. Soalnya harus pakai Ayo nanti bawah dia. Diusir lu anaknya lu. Bocah sana di dekat lah. Ini gua bisa deket yang ada dekat TV. Ayo, go. No. Masuk nih, kelas. Teman-teman, kalian mau tanya silakan. 3 pertanyaan. Mau nanya apa? Ada yang punya papi ada. Ya. Nanya apa yuk, depan. Nah, yang tadi lu menunjukkan karakter COVID sesungguhnya. Slide lu. Udah siap, Ton? Udah siap? Udah nanya apa ya? Nanya apa? Nah, tadi kan ada menunjukkan karakter sesungguhnya waktu kondisi COVID saat ini. Dan lu gabungin dengan blame, excuse, justify. Maksud lu bagaimana, Ton? Bisa perjelas nggak soal kondisi ini? Karena gue melihat begini ya. Ada beberapa kondisi memakai alasan COVID. Dia bilang begini, di luar sana tuh serem, Son. Kita nggak boleh ketemu. Dan dia memakai alasan COVID ini untuk dia sebagai berdiam diri. Pandangan lu bagaimana, Ton? Kondisi saat ini dan apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama yang dia omongin itu suatu kebenaran yang kita juga nggak bisa pungkirin. Kita harus fair. Betul ya? Yang dia omongin benar, memang ini COVID tidak banyak orang mau ketemu, benar. Sekarang pertanyaannya lu sebagai apa sekarang ketika berbicara seperti itu? Lu berbicara sebagai seorang pebisnis atau lu berbicara sebagai seorang pengangguran? Kalau lu bicara sebagai seorang pengangguran, alasan lu dan sangat benar ya udah diem aja. Tapi kalau bicara sebagai seorang pebisnis, lu nggak peduli, jangan kan COVID. Emang abis beres COVID lu nggak yakin ada masalah lain yang bisa yang bisa membuat lu berhenti juga dong. Fair dong, betul nggak sih? Lu gini, pertanyaannya lu menempatkan diri lu sendiri di posisi apa? Itu yang pertama penting banget. Lu tempatin diri lu sebagai apa? Kalau lu menempatkan diri gue, oke, gue entrepreneur nih. Gue punya satu bisnis sekarang. Sekarang gue punya satu kendala namanya si Sarah, bukan si COVID. So, apa yang harus lu pikirin untuk cari jalan keluar kan sebenarnya? Di sini bukan masalah COVID-nya, sebenarnya masalah tentang penempatan diri lu mengakuin diri lu sebagai seperti apa, dan lu mau positioningin diri lu seperti apa.
Nggak salah yang diomongin, dan gue juga berkata sama, COVID nggak banyak orang mau ditemuin. Tapi karena gue punya bisnis yang harus gue pengen grow, karena target gue pengen grow setiap tahun, gue cari akal, gue cari ide. Itulah kenapa COVID-19 sebenarnya show to us, lu tuh sebenarnya siapa. Kedua, lu mau jadi seperti apa. Seperti itu doang. Lu memang yang diomongin nggak salah, dan kita mengakui itu, dan itu suatu fakta. Tapi pertanyaannya, lu nempatin diri lu sebagai apa. Ketika lo menempatkan diri lu gue sebagai seorang pengusaha, gue entrepreneur, gue anak muda yang mau sukses, mau berhasil, ini bukan sebuah motivasi, ini sebuah pengakuan buat diri lu sendiri, lu mau jadi seperti apa. Jangankan COVID, emang beres COVID kalau ada something wrong lagi, lo akan mengakui itu, dan itu satu fakta kan, suatu keadaan yang lu nggak bisa lu hindarin seperti itu. Kebetulan aja karena COVID global. Tapi kalau bukan karena COVID, kita juga nggak tahu, betul nggak? Mungkin ada masalah di keluarga, mungkin ada masalah di X, mungkin ada masalah apa yang membuat lu secara fakta bener yang lu omongin. Tapi pertanyaannya, lu mau nempatin diri lu sebagai apa sehingga lu bisa responsifnya seperti apa. Mungkin seperti itu sih menurut gua. Oke, keren ya, hebat ya. Gila, lu menempati lu sebagai pengangguran atau lu menempati lu sebagai pengusaha. Ini jawaban keren, ini manusia memang gila. Semakin lama gue kenal dia, nggak ada ruginya juga gue. Ini manusia, gue suruh datang lari pagi, di peak ya lari datang lu. Karena kadang-kadang memang kalau orang terlalu pinter jadi bodoh dia. Sudah datang juga dia. Teman-teman, gue pernah tepu itu ya, gue kasih tau lu ya. Teman-teman ada yang mau nanya, ini Anton luar biasa. Luar biasa. Ada yang lagi teman-teman? Nah, jadi tenang lu. Ton, ada pertanyaan di WA gua. Dia bilang nanya, tolong tanyain si Anton, bagaimana cara menurut lu, cara jalanin bisnis ini? Oh, gampang. 3 hal. Lu harus nguasain 3 hal. Tolong teman-teman catat ya. Kalau lu mau berhasil di bisnis Prudential, menurut gua di bisnis apapun. Kalau mau berhasil di bisnis apapun, ini 3 hal ini yang gua dapetin dari pengalaman gua ketemu beberapa konglomerat, beberapa orang kaya, ya. Lu kebayang nggak? Kadang ya, gini loh. Teman-teman, gua mau kasih lu satu pandangan yang luar biasa yang gua kasih tahu ya. Uang 100 juta 1 bulan itu receh. Dengan siapa lu ketemu orang. Lu percaya gak? Di luar sana yang gue ketemuin langsung ya, ada orang yang punya expense itu apa? Pengeluaran rutin 2 miliar sebulan. 2 miliar sebulan. Gue pernah ketemu satu orang yang ketika lagi ngomongnya begini, bro, kita bisnis yuk, yang dapetin keuntungannya 5M sebulan. So ketika gue ketemu banyak orang seperti itu, gue langsung realize, gila bisnis gue gampang banget ya. Karena cuma dapetin CPTO sebulannya banyak ngeluh, gue mati aja lah. Karena levelnya nggak bakal masuk sama orang seperti itu. Itulah kenapa lu sering banyak bergaul sama orang di atas lu. Sehingga lu akan punya kesimpulan, ini bisnis gue gampang banget. Beneran, ini bisnis gampang banget. Cuma ketemu orang, lu transfer lu punya knowledge, lu transfer lu punya konsep. Karena ketika yang lu jual konsep, dan konsepnya orang tersebut menarik dan dia suka, dia akan beli konsep lu. Sesederhana itu Prudential. So cuma ada 3 ketika lu mau sukses di bisnis apapun, gue spesifikin di Prudential. Pertama, lu harus punya mindset yang tepat dengan siapa lu berbisnis. Jadi lu harus ngerti benar Prudential seperti apa, siapa ini perusahaan. Karena kalau lu nggak confidence dengan apa merek atau perusahaan yang lu pegang, brand bisnis ya, lu nggak akan timbul satu kepercayaan diri. Kalau lu nggak punya kepercayaan diri, gimana lu maju? Nomor 1, lu harus punya mindset yang jelas dengan siapa lu bekerja sama. Itu fair. Itu paling penting. Kalau mindset lu miss, lu susah. Contoh, ketika lu kerja sama Starbucks, yang lu pikir di otak lu, ya gue penjual kopi nih. Ya lu nggak bakal itu maju itu Starbucks. Tapi ketika lu berpikir, yes, gue pegang merek Starbucks. Kopi kan salah satu hanya jenis item produk, sama kayak di Prudential. Nggak penting dalam produknya, yang penting brand Prudential-nya. Ini market leaders di semua company insurance di Asia, lu bayang nggak? Dan lu sekarang pegang di tangan lu, itu paling penting. Kalau masalah PPH plus, PCB 88, itu salah satu jenisnya kayak cappuccino, green tea latte, caramel macchiato. Tergantung orang butuh apa dan suka apa kan. Tapi kan nggak penting produknya, tapi yang paling penting adalah dengan siapa lu bekerja sama. Nomor 1. Nomor 2 adalah visi lu di mana, ujung lu apa. Lu bisa lihat ujung di bisnis gak? Ketika lu belum bisa ketemu lu mau ngapain, lu akan susah untuk bergerak. Lu punya motivasi tapi lu nggak mau bergerak seperti itu. Seperti di tahun ini, Desember lu mau dapat apa? Minggu ini lu mau dapat apa? Bulan depan lu mau dapat apa? Ketika pertanyaan yang simpel seperti itu aja lu nggak ngerti, lu mau dibawa kemana hidup lu? Lu mau dibawa kemana bisnis lu? Nomor 3, baru belajar. Skill apa yang lu butuhkan untuk dulu orang gini di Prudential diemin aja juga pasti jadi betul, tapi lama. Untuk bisa bikin lebih cepat lu butuh skill.
Lu butuh knowledge yang lebih baik, lu butuh belajar, lu butuh bergaul sama orang yang lebih baik, lu butuh cara communication skill yang jauh lebih baik, lu butuh baca buku. Jadi kompetensi atau skill itu dipakai bukan bikin lu banyak closing. Skill atau kompetensi bukan bikin lu banyak rekrut, no. Tapi skill dan kompetensi membantu lu mempercepat lu punya visi nyampe-nya daripada orang lain. Itu doang lu punya kompetensi. Dan kompetensi itu nomor 3, setelah lu punya mindset yang benar, lu punya visi yang benar, baru lu belajar kompetensi. Itu membantu lu jauh lebih cepat daripada orang lain. 3 hal itu lu kuasain, lu akan sangat hebat di Prudential. Mungkin jawabannya itu sih, Son. Oh, keren. Teman-teman, ada yang mau nanya? Pertanyaan ini udah jam 9.10, mungkin kita nggak buka di floor lah ya. Pertanyaan gue 2 terakhir, Ton. Terakhir 2 Ton. Nah. Ya. Lu perlu lu percatat lu nggak? Lu ambil pulpen agak kan kadang-kadang otak lu agak short memory, Ton. Yang gue tanya nanti lupa dia. Langsung aja. Nah, pertanyaan pertama, menurut lu apa visi lu? Karena tadi kan lu lihat ada finishnya kan. Finish lu apa sih, Ton? Kedua, Ton. Sebutin alasannya mengapa lu mati-matian di bisnis ini, Ton. Sangat simpel dah. 2 itu doang, Ton. Dah. Oke, visi gue di Prudential sangat singkat. Ya, pertama adalah kalau di Prudential perjalanan pertama adalah finish pertama harus punya 10 AD direct, dan gue punya visi punya 50 AD direct. Itu visi gue sebelum usia 40 tahun. Ya, karena gue melihat contoh agency of the year tahun ini, kita contoh kayak Budi ya segala macam. Gue merasa gue nggak lebih baik daripada dia. Jadi gue merasa di Prudential gue rangkumin ada gini, lu bisa bilang lu sukses di Prudential kalau punya 10 AD direct. Lu kalau belum punya 10 AD direct, lu please, menurut gue lu belum hebat, dan menurut lu belum finish gitu loh. Kecuali lu punya visi jauh lebih besar ya, nomor 1 itu. Terus kedua, kenapa gue bilang mati-matian gue ada di Prudential? Karena gue punya teman-teman gue pebisnis. Sekarang pertanyaan gue, kalau lu pegang bisnis bagus ini, masa lu lepas? Ya, baik lagi, kita bicara data, bicara fakta. Kita nggak bicara bluffing, kita nggak bicara motivasi, kita nggak bicara apa. Kita logika aja. Kalau lu pegang merek Starbucks, lu mati-matian nggak pertahanan itu Starbucks. Gue yakin, karena lu yakin merek itu bagus. Kalau sekarang lu pegang Nike, gue yakin lu mati-matian pegang Nike. Kalau lu sekarang lu pemilik Amazon Indonesia dipegang langsung oleh Jeff Bezos, lu akan mati-matian pegang Amazon. Kenapa? Karena lu tahu Amazon perusahaan seperti apa, Amazon bisnis seperti apa, dan lu akan fight habis-habisan. Karena gue tahu Prudential seperti apa, bisnis konsepnya seperti apa, pembagian royalti, passive income-nya seperti apa, itu yang bikin gue sangat menyukai Prudential dan mati-matian di Prudential seperti itu. Dan gue sangat menikmatinya seperti itu. Kenapa? Karena gue tahu dengan siapa gue bekerja sama. Kalau lu belum tahu dengan lu bekerja sama, lu akan susah all out kalau orang bilang. Ya lu nggak bakal mati-matian. Kenapa? Karena lu nggak tahu lu lagi bekerja sama siapa. Seperti kalau hari gini, Jeff Bezos telepon lu. Pegang Amazon gua ya di Indonesia. Lu akan mati-matian kalau perlu nggak tidur. Kenapa? Lu merasa bahwa lu orang paling beruntung di dunia ini pegang Amazon. Nah, kurang lebih gua seperti itu. Karena gue yakin nggak banyak banget perusahaan sebesar Prudential memberikan sistem bisnis seperti ini. So, menurut gue luar biasa. Karena tujuan lu bisnis kan cari untung. Dengan modal seminim-minimnya itu kan itu adalah ilmu ekonomi. Kalau lu kuliah di Untar, betul gue nggak kuliah di Untar ya, jadi nggak nyambung juga pertanyaan gue sama jawaban gue. Ya, jawabannya adalah bahwa dengan modal seminim mungkin dapat untung sebaik mungkin, itulah bisnismen. Pertanyaannya sekarang lu ada di bisnis yang dengan modal seminim mungkin, untung sebesar mungkin tuh apalagi yang lu pikirkan. Kalau lu mengerti, kalau lu punya data dan lu punya faktanya. Jadi logika gue seperti itu doang sih, Son. Oke, keren banget tuh, Bro. Bener-bener keren. Teman-teman, ada pertanyaan karena kita cukup malam. Ton, thank you banget ya, Ton. Ini karena kita lagi di depan umum, gue berarti ngomongnya baik-baik, sopan-sopan. Thank you ya, Ton. Biasa kalau orangnya dikit, ngomong kita udah nggak sopan. Ya, soalnya gue ada Zoom lagi jam 9. Oke? Oh iya, thank you teman-teman. Ada yang mau nge-zoom, ada yang mau say thank you, silakan unmute.